Malam dan semangat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di Google Meet hari ini tanggal 8 Juli. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali ikutan Google Meet ini, saya ucapkan selamat karena teman sudah mengambil kesempatan atau bahkan meluangkan waktu untuk mendengarkan suatu informasi yang akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Makanya saya yakin banget kalau teman-teman bisa fokus selama 1 jam ke depan, nanti juga ada sesi tanya jawabnya, itu saya yakin banget teman-teman akan merasakan kalau informasi yang nanti saya bagikan ke teman-teman ini akan sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman. Nah, karena kalau buat suatu informasi teman-teman hanya dengarkan dan lakukan itu jadi cuma berita. Tapi kalau teman-teman habis dengarkan, nanti teman-teman bisa ikutan tanya jawab, atau bahkan teman-teman benar-benar pelajari, itu akan jadi sesuatu yang lebih berharga, teman-teman. Oke, nah jadi kan dari video yang tadi saya nyalakan, itu kan teman-teman ada lihat tuh, kalau ada bahas mengenai financial tipping point atau loncatan keuangan. Nah, jadi kan mungkin teman-teman udah tahu kalau sekarang itu udah banyak berita-berita yang suka ngebahas soal PHK atau keberadaannya AI gitu, teman-teman. Karena AI ini memang semakin perkembangan zaman, AI makin canggih, teman-teman. Dia bisa menggantikan banyak pekerjaannya orang. Paling simpel itu teman-teman bisa lihat kayak ChatGPT atau yang kayak bawaannya handphone Android kan ada Gemini juga. Itu kan teman-teman udah bisa pakai buat banyak tanya jawab kan. Nah, dengan keberadaan AI ini berarti dia udah bisa ngegantiin pekerjaan yang paling simpel, yaitu konsultan atau CS dan lain-lain. Belum yang lain yang lebih gede lagi, saya sudah bikin gambar. Nah, tapi kita di sini nggak ngebahas gimana cara pakai ChatGPT sih, tapi kita ngebahas gimana kita bisa menghasilkan uang melalui trading kripto. Karena dia dibahas tuh, yaitu kita harus lihat nih apa yang lagi paling berkembang. Dimana kalau di saat ini, yaitu kripto, teman-teman. Karena gimana pun juga kalau soal kripto ini kita nggak boleh tutup sebelah mata lagi, teman-teman. Tapi kita harus benar-benar harus melek, teman-teman. Harus ikutan atau bahkan ikut serta di dalamnya supaya kita nggak ketinggalan, teman-teman. Karena kalau nanti keburu udah ramai sekali, udah booming banget, kita baru masuk ya sayang aja, teman-teman. Kita udah ngeliatin kesempatan di mana kita bisa masuk ketika harganya lagi saat ini masih murah, teman-teman. Nah, cuman kalau kita ngomongin soal kripto ini tentunya kita perlu ada sesuatu yang ngebantuin kita. Gimana sih caranya supaya kita bisa menghasilkan lewat kripto, teman-teman. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama, saya akan bagikan suatu presentasi ke teman-teman dulu. Nanti ketika saya kasih kesempatan buat tanya jawab, nanti teman-teman bisa langsung tanya jawab sih. Nah, cuman buat saat ini, sementara teman-teman fokus dulu ya untuk perhatikan apa yang saya bagikan ke teman-teman. Nah, dari ini kan udah langsung lihat tuh, semuanya bisa punya kesempatan buat jadi calon miliarder. Cuman memang caranya gimana? Nah, jadi di sini, oke. Nah, ini kan tadi sempat saya kasih sedikit ini penjelasan awalnya. Memang di kripto itu mungkin buat beberapa teman-teman yang belum tahu itu, kalau di kripto itu sebenarnya ada yang namanya siklus, teman-teman. Siklus 4 tahunan. Di mana kalau saat ini kondisi kripto itu lagi siklus dia mencari harga terendah. Pas harganya gitu turun-turun. Banyak orang kira turun itu malahan jadi takut. Padahal enggak, teman-teman. Turun itu sebenarnya adalah kesempatan sekali buat orang-orang bisa masuk. Karena kalau turunnya harganya jadi murah, berarti teman-teman jadi punya peluang buat masuk dari harga bawah, teman-teman. Karena di kripto itu yang kayak tadi saya bilang siklus 4 tahun, saat ini siklus dia akan mencari harga terendah dan memang sekarang harga udah rendah sekali, teman-teman. Kalau lagi turun lagi ya paling nggak terlalu banyak. Nah, nanti di tahun depan itu siklusnya dia akan akumulasi. Harganya bakal mulai menanjak naik, itu udah kayak tangga. Perlahan-perlahan mulai naik. Memang ada naik turun, tapi itu ujung-ujungnya bakal naik. Dan seperti yang di sini tulisan halving itu di 2 tahun lagi. Itu berarti di tahun 2028 itu ada terjadinya halving, di mana Bitcoin itu akan melakukan pemotongan pembayaran kepada orang-orang yang nambang Bitcoin. Mungkin teman-teman sempat dengar ada yang cerita-cerita mengenai nambang Bitcoin. Nah, orang-orang tersebut kan dibayar pakai Bitcoin. Cuman karena pembayarannya makin dipotong setengah, maka di situ berarti Bitcoin makin jadi langka dan harganya jadi makin mahal. Nah, itu harga kripto akan makin naik dan
puncaknya itu nanti di siklus yang kali ini itu di 2029, di mana semua koin-koin itu akan naik ke harga tertinggi, terutama dari Bitcoin dulu gitu teman-teman. Nah, makanya kita harus manfaatin ini teman-teman, mumpung sekarang harganya lagi di bawah gitu. Karena teman-teman bisa lihat banyak sekali orang-orang yang bermunculan itu yang sukses karena dia berhasil melipatkan uangnya atau membesarkan uangnya dan mengembangkan uangnya melalui kripto teman-teman. Nah, makanya teman-teman yang ikut Zoom ini semua punya kesempatan seperti orang-orang tersebut yang udah pernah sukses karena kripto. Teman-teman mungkin udah tahu lah influencer-influencer tersebut gitu. Nah, cuman di sini yang ingin saya bagikan ke teman-teman lebih di gimana sih kita memanfaatkan siklus tersebut melalui trading kripto atau berdagang kripto. Karena trading itu sebenarnya bahasa Inggris dari berdagang aja, jual beli. Kita beli dan jual dengan kondisi untung. Berarti dapat keuntungan supaya kita punya uang berkembang kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sono, ada satu hal yang teman-teman harus pahami dulu, yaitu di mana uang teman-teman disimpan. Ini nomor satu, nggak bisa ditawar. Ini paling penting teman-teman, karena ini menyangkut mengenai keamanan uangnya teman-teman. Nah, jadi di sini ada yang namanya bursa teman-teman. Nah, jadi bursa ini kita ada 3 rekomendasi. Ada toko kripto, bursa terbesarnya di Indonesia, habis itu ada Binance dan Bitget, itu bursa luar negeri, tapi yang terbesar teman-teman. Nah, kenapa sih kita di sini rekomendasi pakai toko kripto, Binance dan Bitget? Yaitu pertama, itu di sini teman-teman. Nah, Binance itu adalah bursa nomor 1 terbesar di dunia. Jadi bursa itu ada tempat jual beli kripto teman-teman. Nah, jadi Binance ini ada nomor 1 terbesar di dunia. Pada waktu data ini diambil, pada waktu data ini diambil, ini Januari sih teman-teman. Kalau teman-teman mau buka di website coinmarketcap.com atau aplikasi coinmarketcap.com juga boleh. Pada waktu itu data yang diambil ini ada perputaran satu harinya si Binance itu mencapai 16 miliar dolar lebih teman-teman, bukan 16 miliar rupiah. Ini artinya teman-teman kan tahu kan ada bank kayak misalnya BCA, Mandiri, BRI, teman-teman saya yakin teman-teman di sini tahu itu bank-bank tersebut. Teman-teman akan merasa ya tenang kan kalau teman-teman simpan uang teman-teman di bank-bank tersebut. Nah, perputarannya Binance ini dia dalam satu hari itu lebih besar gabungan dari si BCA, BRI, Mandiri dalam satu bulan teman-teman. Nah, artinya kalau teman-teman merasa aman simpan uang teman-teman pada BCA, Mandiri, BRI, dan lain, ya berarti dengan Binance yang jauh lebih besar dari mereka, harusnya teman-teman juga akan merasa tenang menyimpan uang teman-teman di Binance. Karena nanti teman-teman tinggal bikin akun di Binance atau nanti di Bitget atau toko kripto, itu teman-teman yang bikin aja akunnya gitu. Jadi bukan titip, teman-teman nanti bikin akunnya sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ada kasih tahu nih, total aset Binance mencapai 169 miliar dolar lebih gitu teman-teman. Jadi artinya kalau misal sampai ada kepanikan massal nih, anggap aja kepanikan massal sampai orang-orang rame ngejual asetnya di Binance yang ini nih 16 miliaran dolar lebih ini dijual sampai habis 16 miliar dolar lebih. Binance tidak akan bangkrut teman-teman karena dia bisa menggunakan asetnya buat tutupin dulu, gantiin yang penjualan ini dulu teman-teman gitu. Jadi artinya di situ ada Binance ada perusahaan yang sangat liquid atau dia bisa tetap mencairkan setiap kali orang menjual atau melakukan penarikan gitu teman-teman. Penarikan atau WD yang teman-teman lebih ngerti ya pada umumnya. Oke. Nah, ini yang kedua adalah Bitget. Bitget itu juga salah satu bursa terbesar di dunia. Saat ini dia peringkat nomor 6 terbesar di dunia dan juga sekali lagi tuh teman-teman. Perputarannya pada saat data ini diambil di Januari itu dia sudah mencapai 2,1 miliar dolar lebih. Dan yang pentingnya sekali lagi yaitu kita lihat bakal bangkrut nggak kalau orang pada narik massal sampai 2,1 miliar lebih? Enggak, karena si Bitget punya aset itu mencapai 8 miliar lebih, jadi bisa pakai asetnya buat gantiin. Itu kalau dia pakai asetnya teman-teman. Tapi biasanya bursa itu ada yang namanya liquidity pool atau penyedia likuiditas, ya itu juga bisa buat ngebayar teman-teman. Tapi dengan gabungan dua ini ya teman-teman akan tenang. Berarti teman-teman tahu, oh simpan uang di Binance, Bitget itu
ya kapanpun saya mau WD mereka tetap bisa cairkan karena mereka punya asetnya aja jauh lebih besar daripada kita apa sih total yang perputaran di mereka punya ini bursa gitu. Nah, terus dan selanjutnya itu ada toko kripto. Kalau toko kripto secara dunianya juga gede teman-teman. Dia masuk dalam peringkat 20 terbesar di dunia saat itu. Saat ini masih di 21 terbesar di dunia. Dan si toko kripto ini dia juga udah izinnya lengkap teman-teman tuh. Dia udah terdaftar di Bapepti, waktu itu kayak memang kripto masih dipegang di Bapepti dan saat ini dipegang sama OJK. Terus juga toko kripto sekarang dia udah masuk ke yang baru IDFX namanya teman-teman. Itu sebenarnya mirip sama BEI-nya ini saham, tapi karena di kripto kan udah dibikin tuh bursa kriptonya Indonesia. Nah, si toko kripto ini juga udah terdaftar di sana teman-teman sebagai anggotanya dan juga termasuk dalam KKI gitu teman-teman. Dan toko kripto ini adalah anak perusahaannya Binance sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman bisa googling, nanti teman-teman googling aja. Ketik Binance membeli saham toko kripto, nanti muncul berita ya. Kalau si Binance udah beli saham toko kripto sampai 90%-an. Dan mereka punya rencana akan caplok sampai 100% juga teman-teman. Gitu. Nah, terus di situ juga kita bisa lihat teman-teman. Sama perputarannya itu dalam 24 jam mencapai 14 juta dolar Amerika ya. Memang dibanding sama bursa terbesar memang nggak sampai miliar, tapi tetap besar teman-teman. Kalau seharinya aja udah belasan juta gitu. Dan sekali lagi tuh, total aset toko kripto itu mencapai lebih dari Rp 6,8 triliun gitu, teman-teman. Masih lebih besar daripada ini. Karena ini kalau dirupiahkan itu sekitar mendekati 1 triliun, teman-teman. Jadi si toko kripto masih bisa ngegantiin gitu. Oke. Nah, kan teman-teman udah tahu nih kalau nanti teman-teman ketika mau trading di kripto itu teman-teman bisa bikin akun di tadi toko kripto, Binance, dan Bitget. Berarti kan teman-teman yang bikin akun teman-teman sendiri, teman-teman yang nanti akan verifikasi di sono. Gitu kan. Nanti teman-teman juga depo uangnya teman-teman ya di akun teman-teman sendiri, akun Binance, Bitget, atau toko kripto. Tapi kita rekomendasi mulai bikinnya di toko kripto dulu nggak apa-apa, karena kan itu yang lokal punya teman-teman, yang lokal dan berizin. Nah itu teman-teman deponya bisa pakai bank dari yang Indonesia, depo rupiah gitu ke sana. Nah, mau teman-teman kapanpun WD juga bisa, karena kan itu teman-teman yang punya akun sendiri gitu. Teman-teman yang punya kendali penuh atas akun tersebut gitu. Nggak pakai titip-titip dana, itu udah paling penting. Nah, sekarang kita baru masuk ke gimana sih kita bisa mencari keuntungan melalui perdagangan kripto. Sedangkan kalau misal teman-teman masih awam atau belum pernah trading, nah disitulah ini yang kita perkenalkan ke teman-teman. Kalau ada alat bantu yang bisa ngebantuin teman-teman tanpa teman-teman harus jago trading dulu. Nah, namanya adalah IoTrade, The Real Money Machine, Artificial Intelligence Trading Software yang dapat membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara yang aman, otomatis, mudah, dan efisien. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh, kok ada aman lagi depannya. Karena gimana pun juga, kita selalu mengutamakan aman nomor satu teman-teman, nggak boleh tawar-tawar. Oke, kenapa IoTrade juga aman? Nah, kita sekarang masuk. Oke, oh ya, yang ini tambahan buat teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, IoTrade ini sangat cocok digunakan untuk semua kalangan, baik dari trader yang emang punya pengalaman atau masih pemula, ataupun investor, bahkan yang awam juga bisa teman-teman. Karena ya teman-teman itu benar-benar nggak perlu harus jago trading dulu gitu. Karena udah ada alat bantunya, dia yang bantuin teman-teman buat melakukan perdagangan beli dan jual secara otomatis. Itu, nah, jadi gimana? Ini kurang lebih gimana cara kerjanya? Ayo, pertama, karena kripto itu marketnya itu gak ada libur teman-teman. 24 jam setiap hari, yaitu 24 jam kali ya setiap hari. Nah, makanya IoTrade itu juga bekerja ya setiap hari teman-teman, 24 jam tanpa libur, tanpa ngeluh gitu. Nah, dan juga IoTrade ini bikin semuanya jadi lebih mudah dan efisien. Karena biasanya kalau kita trading manual itu bisa dipengaruhi sama emosi. Biasanya emosinya lebih dibuat marah-marah, tapi emosinya lebih di, wah ini udah boleh masuk, belum ya, jadi ragu-ragu. Akhirnya kelihatan kesempatan. Begitu harga terbang tinggi, panik, langsung buru-buru masuk. Nah, itu pas harga balik turun, jadi takut nih, makin turunnya makin jauh. Itu akhirnya jual dalam kondisi rugi, kan sayang.
gitu. Padahal pas habis jual tahunya harganya terbang, akhirnya kesel gitu kan. Nah, itu yang disebut sebagai emosi ketika trading. Makanya kalau dengan menggunakan altet itu nggak ada emosi kayak gitu teman-teman, karena dia ada AI yang ngebantuin kita buat melakukan trading gitu. Nah, dan yang itu di sini juga ada bilang tidak perlu pengalaman trading kan. Jadi dan altet juga menggunakan strategi yang bisa ngebantuin teman-teman supaya bisa memaksimalkan dananya teman-teman dalam melakukan perdagangan kripto. Nanti akan saya jelaskan strateginya kayak gimana. Dan yang jelas juga ada manajemen risiko, manajemen keuangan yang bisa teman-teman ikuti atau terapkan melalui Altrade gitu. Dan juga ada fitur-fitur unggulan yang ngebantuin supaya itu semua lebih maksimal lagi teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk ke kenapa Altrade itu aman teman-teman. Pertama, yaitu di sini tuh teman-teman ada lihat modal trading aman ada di akun exchange Anda sendiri. Berarti kan yang tadi teman-teman punya modal yang teman-teman deposit itu ada di akun toko kripto, Binance atau Bitget teman-teman gitu. Jadi teman-teman deponya enggak modal trading itu enggak di depo ke Altrade teman-teman gitu. Biasanya di luaran sono kalau sampai ada satu platform yang semuanya modalnya harus dikirim ke mereka atau rekening milik satu perusahaan yang sama, ya itu teman-teman harus hindarin bahaya teman-teman jangan mau. Nah, kalau Altrade itu enggak teman-teman. Teman-teman punya modal trading itu ada di akun exchange teman-teman sendiri atau akun bursa teman-teman sendiri. Dan di sini tradingnya juga live teman-teman, live trading di pasar spot. Semua transaksi yang ada ditunjukin di Altrade itu ada di bursanya teman-teman juga. Kelihatan teman-teman bisa bandingin antara di yang laporan yang Altrade perdagangannya kayak apa dan yang laporan di exchange-nya teman-teman. Misal teman-teman pakai toko kripto, teman-teman bisa cek historinya itu sama dengan laporan yang ada di Altrade gitu. Nah, yang kedua, modal dan profit bisa ditarik kapan Anda mau. Karena jelas, itu kan teman-teman yang punya kendali sepenuhnya. Ketika teman-teman mau melakukan penarikan, ya ada OTP gitu teman-teman. Ada OTP yang dikirim ke SMS dan email. Tanpa OTP ini teman-teman tidak bisa melakukan penarikan gitu. Nah, dan sekarang sih di 3 lapis ada Google Authenticator lagi, tambah aman lagi teman-teman. Tanpa itu ya gak ada yang bisa narik teman-teman. Cuma teman-teman sendiri yang bisa narik. Teman-teman mau makan penarikan di malam hari, subuh, pagi, siang itu semua teman-teman yang atur. Gak usah pakai tanya-tanya dulu ke Altrade-nya atau ke pengguna teman-teman, gak usah. Itu semua teman-teman yang tentukan gitu. Dan untuk modal trading teman-teman juga bisa tentukan sendiri. Nah, ini bisa mulai dari $50, tapi dari kita juga ada rekomendasi teman-teman gimana maksimalkan manajemen resiko dan manajemen keuangan ya. Nanti ketika teman-teman bergabung itu kita bakal edukasi lebih banyak mengenai hal ini gitu. Oke. Nah, ini selanjutnya teman-teman udah tahu nih, oke, dana saya aman karena ada di akun bursa saya atau akun toko kripto Binance atau Bitget-nya saya. Terus toko Altrade sendiri juga aman karena kan nggak menyimpan modalnya teman-teman gitu. Tradingnya juga live. Terus gimana Altrade bisa ngebantu saya dalam mencari keuntungan melalui trading kripto? Nah, makanya di sini Altrade itu sangat fleksibel teman-teman. Ada 2 fitur utamanya yaitu namanya follow master dan custom. Nah, yang follow master itu apa? Follow master adalah fitur di mana bot akan bekerja otomatis ngikutin langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Di mana di sini masternya itu udah melakukan yang namanya bikin settingan atau formula-formula supaya si botnya Altrade ini bisa bekerja secara otomatis untuk kita. Jadi kita tinggal follow aja, dapat dia punya formula, udah kita tinggal bisa pilih mau trading di koin apa gitu. Nah, di situ ini follow master ini cocok buat orang-orang yang benar-benar nggak ngerti gimana mau bikin settingan sendiri gitu teman-teman. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak ngerti bisa pakai follow master itu. Dan ini juga bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis karena kan yang namanya live trading itu bukan cuma harganya naik doang teman-teman. Ada waktunya harga waktu turun, bisa turunnya lumayan banyak, ada waktunya dia bolak-balik di harga tertentu, atau biasanya suka di yang sideways, atau ada yang waktunya memang dia lagi naiknya lebih kencang. Nah, makanya butuh yang namanya formula buat memanfaatkan pergerakan itu teman-teman gitu. Nah, jadi kalau pakai follow master sih mereka yang bikin formula, teman-teman udah nggak usah bikin atau settingannya.
Nah, tapi buat orang-orang yang udah punya pengalaman atau ngerti bikin settingan, bisa juga teman-teman bikin sendiri, namanya fitur custom. Jadi fitur custom ini cocok buat trader pemula yang punya teknik trading sendiri. Apalagi kalau yang udah jago trading, ya dia punya hitungan-hitungan sendiri, dia bakal senang dengan fitur custom ini karena dia punya hitungan sendiri dan dia bisa maksimalkan gitu. Nah, karena fitur custom ini dia menggunakan teknik average, grid, dan kombinasi. Sebenarnya di follow master juga ada, cuman kita nggak tahu aja gimana dia bikin formulanya gitu atau settingannya. Kalau di custom kan kita yang atur settingannya mau kayak gimana. Dan itu semua sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi pengguna memiliki kebebasan untuk memilih koin yang akan diperdagangkan dan juga bisa tentuin teman-teman rentang harga atau price range di mana bot akan aktif bekerja. Nanti akan saya jelaskan juga price range ini kayak gimana sih. Nah, tapi untuk fitur custom ini teman-teman juga nggak perlu khawatir. Misalnya teman-teman mau pakai, bingung isinya gimana, nggak apa-apa. Dari kita juga ada rekomendasi isiannya teman-teman. Nanti teman-teman kalau udah bergabung tinggal bisa diskusi lebih lanjut. Nanti kita akan bagikan kok settingan-settingannya dan disesuaikan dengan modal-modal juga gitu teman-teman. Nanti tinggal isi begitu start udah botnya bakal kerja otomatis 24 jam. Teman-teman nggak perlu sering ubah-ubah juga nggak apa-apa gitu. Oke, nah ini selanjutnya yaitu ngomongin soal fitur. Jadi kan fitur utamanya, nah ini fitur cara kerjanya atau strateginya, yaitu menggunakan strategi average, grid, atau kombinasi keduanya. Terus yang ini, yang tadi price range. Jadi misal contoh teman-teman pengen trading di koin HYPE. Boleh trading di koin HYPE asal harga bawahnya di harga $60, harga atasnya misal taruh di $80. Anggap aja si HYPE benar-benar terbang lewatin $80, maka bot bakal berhenti trading di HYPE kalau udah kejual semua posisi. Atau misal kalau turun melebihi $60, maka bot akan stop, bot lanjut buka posisi beli di koin HYPE gitu. Nah, fitur price range ini biasa ke orang-orang yang memang pengen manajemen keuangan lebih ketat atau emang dia suka baca-baca lilin-lilin, ya mereka bisa maksimalkan ini. Tapi kalau misalnya nggak terlalu ngerti pakai ini, ya nggak apa-apa, ya dipakai juga. Ini buat tambahan teman-teman supaya lebih maksimal. Dan juga ada fitur yang ini juga fitur unggulan yang namanya sebagai trailing stop up and down atau naik atau turun. Artinya sih teman-teman bisa mendapatkan profit lebih dari yang teman-teman atur atau settingkan. Misalnya contoh kayak udah kasih settingan tuh. Oke, setiap kali udah profit mencapai 1,5%, tolong jual ya. Nah, oke, biasanya sampai 1,5% bot akan jual secara otomatis. Tapi dengan fitur trailing stop ini, teman-teman jadi bisa dapat profit lebih dari 1,5%, bisa dapat 2%, 3%, atau bahkan lebih. Itu dengan kondisi kalau memang pas marketnya naiknya terlalu cepat. Maka bot bakal tahan dulu, jangan jual dulu biar dapat profitnya lebih. Nah, kalau yang down itu yang kebalikan. Kalau misalnya diatur, waktunya beli nih, kalau udah turun 2% dari pembelian sebelumnya, ternyata turunnya terlalu cepat, sekali turun sampai 5%. Ya bot akan tahan dulu, jangan suruh beli dulu, supaya kita bisa dapat harga lebih murah lagi di bawah. Dan ini juga otomatis teman-teman, gitu. Nah, makanya dengan adanya fitur trailing stop gini, kita kalau lagi tidur, misalnya pas lagi pergerakan harganya kencang mendadak, kan kita jadi dapat profit lebih. Kalau biasa orang manual kan bisa kelewatan kesempatannya buat dapat profit lebih banyak gitu kan teman-teman. Karena market kripto itu kencangnya pas malam dan subuh teman-teman, karena market Amerika kan kebalikannya Indonesia teman-teman, kita lagi tidur mereka lagi melek dan lagi aktif gitu. Oke. Nah, ini ada penjelasan ilustrasi teknik averaging. Jadi kalau dalam trading itu teman-teman, kita itu yang bagus pecahkan dana kita dalam melakukan pembelian, karena kan harga yang tadi dinamis, nggak cuma satu arah, nggak cuma naik terus ada waktu turun. Dengan teknik averaging ini, artinya dana kita misalnya punya $200, anggap aja. $200 ini akan dipecahkan cara belinya. Nah, ini kenapa ada turun-turun, ada buy gitu. Tujuan utamanya adalah supaya harga yang dibeli itu menjadi harga rata-rata gitu misalnya. Jadi misalnya paling atas ini harga di $10, itu turun ke $9 beli lagi, turun ke $8 beli lagi, turun ke $7,5 beli lagi, turun ke $7
beli lagi. Nah, dengan pembagian itu, maka harganya teman-teman itu bukan di $10 lagi, tapi jadi harga rata-rata. Misalnya harga rata-rata dapatnya di $7,9 atau di $8,2 deh. Artinya teman-teman kan nggak usah tunggu harga balik ke $10 lagi dulu buat balik modal kan. Cukup harganya balik ke $8,2 udah balik modal, dan ketika harganya naik melebihi $8,2 udah profit. Artinya nggak usah nunggu lebih lama buat balik profit. Nah, itu tujuan utama dari averaging atau di bahasa Indonesia bikin jadi rata-rata, teman-teman. Ini adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan sama profesional trader di luar sono, teman-teman. Karena ya mereka nggak pernah takut dengan harga turun. Nah, ini yang tadi yang turun itu adalah kesempatan. Nah, makanya dengan teknik averaging ini kita juga jadi kesempatan, ambil kesempatan nih ketika lagi turun, teman-teman. Supaya bisa manfaatkan kondisi market yang fluktuatif gitu. Nah, makanya di sini jualnya di tengah-tengah tuh, teman-teman, bukan di atas sini gitu. Nah, ini ilustrasi pengisian settingan. Jadi sekali kalau teman-teman nggak paham isian ini, nggak apa-apa. Nanti dari kita ada rekomendasi isiannya. Teman-teman tinggal isi begitu klik tombol submit dan start, isi pembeliannya di berapa, udah nanti bot akan aktif bekerja secara otomatis 24 jam setiap hari, teman-teman. Oke, ini dan selanjutnya ini penjelasan buat yang teknik grid. Bedanya apa sih grid dengan averaging? Nah, ini kalau misal beli harga naik ya tentunya jual dong kondisi profit. Nah, bagaimana dengan kondisi pas dia lagi turun? Sama, dicicil beli, teman-teman. Cuman bedanya adalah ketika ngejualnya aja. Kalau yang averaging tadi, kan teman-teman lihat tuh, buy-nya 5 kali ke bawah, pas jual 1 kali sell aja. Artinya dijual semua posisi barengan. Karena kan dibikin buat rata-rata. Tapi buat grid ini jualnya beda, teman-teman. Dia akan menjual dari posisi yang paling bawah dulu, terakhir kali beli di bawah. Nah, kalau yang terakhir kali di bawah udah profit, dia akan jual posisi itu dulu gitu, teman-teman. Posisi atasnya belum terjual. Jadi misalnya kondisi nih, teman-teman bisa nih, belinya juga anggap aja 5 kali ke bawah nih pas lagi turun. Nah, ketika posisi yang terbawah ini misalnya ada profit, maka akan dijual dulu. Misal posisi yang keempat ini udah profit, akan dijual dulu. Posisi ketiga ini udah profit, akan dijual dulu. Posisi satu sama kedua yang belum profit ya nggak dijual dulu gitu, teman-teman. Kecuali kalau naiknya sampai mereka juga profit ya dijual. Nah, di sini yang menarik dari teknik grid ini adalah kalau yang tadi averaging kan harganya harus melewati harga rata-rata baru mulai profit kan, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah mencapai target profit dia baru jual. Kalau misalnya kondisinya ternyata naiknya nggak nyampe harga rata-rata, keburu turun lagi dan bolak-balik di harga bawah, ya mungkin di averaging dia harus nunggu dulu, teman-teman. Tapi beda cerita kalau di grid. Di grid itu karena jualnya per porsi dari bawah ini, kalau harganya bolak-balik di bawah ya teman-teman bakal lihat, oh kok ada jual ya padahal yang atas belum kejual. Akhirnya teman-teman dapat profit di harga bawah ini, bolak-balik. Ini yang bikin kenapa teknik grid ini banyak pengguna atlet benar-benar demen banget pakai teknik grid, karena mereka ngelihat, wah ketika market bergejolak di harga bawah, biarpun yang atas belum terjual, tapi kan dapat profit nih dari harga bawah dulu. Dan bahkan sering memecah rekor, teman-teman. Dalam satu hari itu ada yang bilang, oh saya hari ini dapat 24 kali penjualan, 30 kali penjualan profit, bahkan ada yang sempat lebih dari 50 kali dalam satu hari, teman-teman. Biarpun ada posisi atas yang belum terjual, tapi karena di bawahnya sering jual beli, ujung-ujung keuntungannya lebih besar, teman-teman, daripada nungguin yang bagian atas ini yang belum terjual gitu, teman-teman. Nah, oke. Jadi ini ilustrasi teknik grid. Nanti kalau teman-teman udah bergabung, teman-teman pas udah pakai, teman-teman bakal makin paham, oh iya ya bener ya, grid ini menarik sekali gitu. Dan bikin teman-teman memang menguntungkan juga gitu. Oke. Nah, tadi kan penjelasannya dari aman, gimana fiturnya IoTrade, dan gimana teknik trading dipakainya. Gitu kan, teman-teman. Dan itu kan semuanya secara otomatis. Tapi dari kita tetap akan memberikan sanggahan atau disclaimer yang teman-teman perlu pahami. Karena kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi, karena ini real trading, sekali lagi, itu nggak ada yang namanya serentak profitnya sama semua, teman-teman.
modalnya sama, trading di koinnya yang sama, tapi hasilnya belum tentu sama teman-teman. Karena balik lagi, yang mempengaruhi itu apa? Ya kondisi market itu nomor udah jelas, dan kapan teman-teman mulai trading ini juga jelas mempengaruhi, dan jenis settingannya juga. Ada orang yang bikin settingannya agresif, ada orang yang bikin settingnya konservatif, ya ada yang pilihan koinnya juga beda. Itu semua akan mempengaruhi profit teman-teman, jadi nggak akan ada yang sama gitu. Nah, yang namanya retrading itu nggak akan ada yang bisa sama teman-teman. Nah, terus kalau misalnya anggap aja kayak kita kasih, ada yang nge-share nih, hari ini profitnya dapat berapa dolar gitu. Ya, teman-teman nggak bisa pukul rata, semuanya bakal sama. Teman-teman, kayak itu setiap orang pasti beda-beda gitu. Nah, oke. Yang kedua adalah volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Resikonya apa? Yang jelas, tidak ada resiko MC, teman-teman. Karena sekali kita tradingnya di market spot. Tapi market spot itu tetap ada resiko, bukan nol resiko ya teman-teman. Resikonya adalah yang tadi, ketika habis beli harganya turun teman-teman. Nah, kan nanti ketika turun ada harganya jadi secara aset kan bakal minus tuh teman-teman, dalam dolarnya, hitungan nilai dalam dolarnya. Minusnya itu cuma sementara, makanya disebut sebagai floating minus atau floating loss. Selama nggak jual dalam kondisi lagi floating atau floating minus itu, ya floating minusnya itu nggak terjadi teman-teman, nggak kita terima sepenuhnya. Karena ketika harga balik naik sampai balik di profit dan terjual kondisi profit, ya floating minus yang tadi udah jadi nggak ada gitu teman-teman. Nah, dari awal iTrade juga udah meminimalisir resiko buat soal floating ini teman-teman. Makanya pilihan koinnya aja juga sudah disortir 10 koin terbesar di kripto teman-teman, yang punya potensi mau dia turun kayak apa, ujung-ujung tetap bakal naik. Karena memang di kripto itu banyak sekali koin-koinnya. Tapi nggak semua koin itu bisa berperforma dengan baik. Yang misal contoh di siklus tahun lalu, itu tuh terbang tinggi-tinggi banget, tapi belum tentu di siklus selanjutnya bisa terbang lagi gitu. Nah, makanya dari sana udah disortir banget, udah dipelajari apa yang memang dari pengembangnya itu benar-benar bikin proyeknya bagus dan buat jangka panjang, dan memang pengembangnya itu serius sekali gitu teman-teman. Gitu. Nah, terus yang ketiga, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan yang dianjurkan yang tadi tuh saya bahas. Nah, jadi misal kita ada kasih rekomendasi ya teman-teman, secara manajemen atau modalnya itu ikuti aja itu teman-teman. Kalau misal sampai kurangin itu ya resikonya ya tadi, resikonya hanya di floating, mungkin jadi lebih cepat tercapai aja floatingnya, di mana harusnya kalau teman-teman ikuti manajemen keuangannya masih bisa kesempatan dapat profit di harga bawah, tapi karena teman-teman nggak ikutin, ya jadi ada kesempatan yang terlewat aja cuma di sana sih teman-teman. Tapi kalau ujung-ujungnya harganya bakal naik lagi, bakal terjual balik profit lagi sih teman-teman. Cuman lebih bagus ikutin aja. Dan yang jelas kalau trading itu teman-teman jangan pakai uang panas, nggak boleh pakai uang pinjaman, apalagi pinjol nggak boleh banget. Teman-teman harus pakai uang dingin ya kalau mau trading. Gitu, itu prinsip paling penting dalam trading teman-teman. Oke, selanjutnya ini. Nah, gimana teman-teman bisa pakai iTrade? Yaitu teman-teman setelah Google Meet ini udah berakhir, nanti teman-teman segera hubungi yang undang ke Google Meet ini. Minta mereka pandu teman-teman buat daftar iTrade, daftar yang tadi toko kripto, Binance atau Bitget, minta mereka pandu, mereka bakal pandu sampai beres. Dan untuk bisa pakai iTrade itu ada namanya biaya aktivasi. Yaitu aktivasi yang buat bot kripto itu, atau bot saham ini masih inden, masih kalau sekuritasnya udah launching, nanti bot sahamnya bakal launching barengan. Untuk saat ini yang bisa teman-teman pakai itu adalah bot kripto dulu. Nanti teman-teman bisa diminta pandu bikin yang bot kripto dulu aja. Nah, biaya ada $130. Itu teman-teman bayar sekali aja untuk selamanya. Buat yang aktivasi kan di luar sana ada yang sistemnya kayak sewa tahunan. Nah, kalau ini nggak pakai sewa teman-teman, jadi teman-teman bayar $130, atau kalau dirupiahkan saat ini sekitar 2,7-an juta ya. Nah, itu teman-teman bayar sekali, masa aktifnya akunnya teman-teman yang buat kripto ini ya berlaku buat selamanya. Jadi nggak usah kayak, oh tahun depan harus bayar $130 lagi nggak? Oh nanti berapa lama lagi harus bayar $130 ini lagi nggak buat mempertahankan masa aktif akunnya. Enggak teman-teman, nggak ada teman-teman. Kepemilikan ini udah jadi kepemilikan teman-teman. Atau ada paket 2
itu $150, itu teman-teman langsung memiliki bot kripto dan bot saham. Nah, itu juga sama, aktif untuk seumur hidup masa berlaku akunnya. Gitu teman-teman. Tapi sekali lagi untuk bot saham ini nanti bisa dipakai ya ketika sekuritasnya udah ada dan disambungkan ke bot sahamnya gitu teman-teman. Oke. Nah, ini ada kata-kata yang bagus di mana jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Ini kata-kata dari Jack Ma, mungkin teman-teman banyak yang udah tahu, dia kan pendirinya Alibaba atau bisa dibilang salah satu pionirnya toko online lah. Dia ada background-nya atau latar belakangnya itu dari orang yang sempat gagal kerja di McDonald atau KFC teman-teman, cuma buat jadi kasir doang, dia sempat ditolak dan dia ujung-ujungnya sempat kerja jadi guru, cuman dia ngelihat ada peluang besar teman-teman, yaitu mengenai toko online. Makanya dia bikin Alibaba, di mana kondisi masih banyak orang yang berpendapat mau beli barang lebih enak offline, kan bisa lihat barang yang bisa tahu ini, tapi dia udah mulai duluan dan ujung-ujung dia jadi orang terkaya di China dan salah satu orang terkaya di dunia juga. Makanya dia udah bilang, kalau mau ubah masa depannya kita ya jangan terlalu banyak tarsok, nanti deh. Teman-teman kalau udah mendapatkan suatu informasi yang bagus, teman-teman pelajari dulu gitu teman-teman. Mau pelajari dulunya itu ya juga jangan ditunda-tunda, benar-benar teman-teman gunakan waktu itu teman-teman pelajari gitu, teman-teman tentukan mau atau enggak gitu. Nah, jadi ya, kalau teman-teman tunda ya ujung-ujungnya jadi terlewatkan, sayang sekali jadinya gitu kan. Oke. Nah, kalau yang tadi kan yang dibahas itu adalah gimana kita mendapatkan keuntungan melalui trading kripto, menggunakan AyoTrade kan teman-teman. Tapi tentunya kalau teman-teman punya pertanyaannya lebih kalau misal saya pengen dapat keuntungannya bisa nutupin biaya bulanan saya, tentunya teman-teman ya prinsip dagang teman-teman. Prinsip dagang itu ya modalnya teman-teman juga akan mempengaruhi hasil gitu kan teman-teman. Tapi bagaimana dengan yang modalnya terbatas? Nah, makanya dari AyoTrade ini juga memberikan opsi buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan di luar dari trading doang. Misal trading modalnya terbatas, pengen ada tambahan lagi nih. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Karena di sini ada marketing plan-nya juga teman-teman. Teman-teman bisa manfaatkan marketing plan ini. Kita di sini tidak memaksakan teman-teman buat harus jalankan marketing plan-nya, hanya ini opsi ya teman-teman. Teman-teman mau pakai alat bantunya doang juga nggak apa-apa gitu. Ini hanya opsi. Oke. Jadi tuh ditujukan khusus bagi Anda yang mau punya penghasilan lebih, bagi Anda yang serius mau bekerja keras, dan bagi Anda yang punya pengalaman network luas. Tapi kalau nggak punya pengalaman network luas juga nggak apa-apa, karena di kita ada pelatihannya juga teman-teman. Pelatihannya juga ada pelatihan supaya bisa manfaatkan lewat media sosial, TikTok dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, tapi sebelum itu teman-teman tentunya harus tahu dulu nih, seberapa besar sih potensi pendapatan yang teman-teman bisa dapatkan melalui marketing plan-nya AyoTrade ini, teman-teman. Oke, nah ini adalah harga bot dan bonus sponsor, teman-teman, yang tadi. Paket 1 yang bayar salah satu bot atau beli salah satu bot, paket 2 itu langsung teman-teman beli kedua bot. Nah, sebenarnya dari pas ketika teman-teman misal contoh memutuskan oke, saya mau fokus jalankan marketing plan-nya AyoTrade juga nih atau bisnisnya. Ketika teman-teman udah aktivasi salah satu bot, misalnya teman-teman ada yang aktivasi paket 1 deh. Di situ teman-teman udah jadi VIP 1. Nah, ketika teman-teman udah jadi VIP 1 kan teman-teman punya akses untuk membagikan link referral teman-teman dari link referral teman-teman kan. Nah, misalnya teman-teman sebarin nih ke saudara, ke kerabat, ke teman kerja, dan lain-lain. Jadi ceritain atau ajak ke Google Meet seperti ini, atau ajak ke grup edukasi ketika mereka ikut pelajari dan mereka memutuskan mau pakai AyoTrade juga, dan pas mereka aktivasi atau beli, misal contohnya kayak aktivasi paket bot kripto nih, paket $130. Teman-teman yang pemilik yang memberikan linknya itu teman-teman dapat bonus sebesar $35. Dan ini $35-nya langsung masuk ke wallet AyoTrade teman-teman. Teman-teman bisa langsung withdraw, pindahin ke akun toko kripto teman-teman. Lalu teman-teman bisa tinggal jual aja ke rupiah dan dicairkan ke
ke rekeningnya teman-teman gitu. Dan itu prosesnya hitungan menit teman-teman. Gitu. Nah, kalau ini ada jenjang peringkat di IoT ada dari VIP 2 sampai VIP 6. Setiap peringkat itu kalau teman-teman masih aktif membagikan linknya teman-teman ya bonusnya makin besar juga teman-teman. Gitu. Nah, di sini yang paket 2 karena secara harganya $150, ya bonusnya juga lebih besar tuh teman-teman, $55 atau kalau dirupiahkan itu 900 ribuan gitu teman-teman. Hampir 1 juta. Kalau yang udah VIP 2 masih aktif mempromosikan IoTrade, nyebarin linknya dia, terus ada aktivasi dapatnya $60 teman-teman. $60 itu udah 1 jutaan berapa puluh ribu gitu. Nah, itu besar sekali ya teman-teman. Karena ini kalau kita hitung dalam persentase itu hampir 27% teman-teman. Dan itu benar-benar besar teman-teman. Oke. Nah, ini ilustrasi ini teman-teman. Bukan ilustrasi sih, tapi ini penjelasan lebih lengkapnya mengenai pembagian bonusnya. Di peringkat ini mungkin saya nggak akan jelaskan sampai detail habis, supaya teman-teman juga nggak terlalu pusing. Karena kan nanti ada pelatihan khusus juga buat hal ini teman-teman. Tapi saya jelaskan ini secara gambaran besarnya aja. Di sini kalau teman-teman udah mulai VIP 2, itu udah ada yang namanya tim reward. Tim reward itu bonus yang teman-teman bisa dapatkan dari perekrutan yang dilakukan oleh tim di bawahnya teman-teman gitu. Karena kalau mereka yang melakukan perekrutan kan yang dapat direct reward mereka. Nah, teman-teman bisa dapat yang namanya tim reward atau bonus tim itu mulai dari VIP 2. Setiap ada perekrutan yang dilakukan oleh timnya teman-teman itu teman-teman dapat $5 kalau udah mulai dari VIP 2. Gitu. Copy reward itu yang dinamakan sebagai break level. Kalau misalnya dapat tim yang sama-sama semangat, dia kejar sampai VIP 2 juga, ya ketika tim di bawahnya orang tersebut ada yang melakukan perekrutan, ya teman-teman udah tidak mendapatkan tim reward, tapi dapatnya peer reward. Nah, makanya kalau mau dapat tim reward lagi, kejarlah ke VIP 3. Nanti ada juga dijelaskan mengenai syarat-syarat buat naik peringkat ini, tapi di sini yang menarik adalah, di sini adalah global reward teman-teman. Dapatnya $1 per aktivasi gitu. Cuman di sini teman-teman harus pahami itu yaitu direct reward, team reward, dan peer reward itu bonus yang teman-teman dapatkan dari tim dari teman-teman atau yang perekrutan pribadi itu timnya teman-teman. Kalau global reward itu bukan hanya perekrutan dari timnya teman-teman atau pribadi, tapi dari omset totalnya IoT teman-teman gitu. Nah, misalnya suatu saat ketika bot sahamnya IoT udah launching nih teman-teman, dan bot sahamnya IoT itu adalah bot saham pertama di Asia teman-teman. Biasanya yang namanya pertama itu selalu booming dan bakal jadi rame. Anggap aja karena saking boomingnya, anggap aja tadi di dalam tahun depan deh. Dalam tahun depan total pengguna itu tembus 100.000 member kita deh gitu. Nah, terus orang-orangnya pada kita bilangnya 1%-nya, berarti 1.000 orang kan, 1%-nya 1.000 orang itu yang aktif mempromosikan IoT. Sampai ada 1 bulan itu aktivasinya ada 1.000 orang gitu. Berarti ada $1.000, 1 kali 1.000 berarti ada $1.000 yang dibagikan ke total VIP 4 yang pada saat itu ada. Misal total pada saat itu ada 10 orang VIP 4 ya berarti masing-masing dapat tambahan bonus $100. Kalau misalnya aktivasinya lebih gede lagi, misalnya ada 2.000 orang ya, di bulan depan tanggal 1-nya masing-masing VIP 4 itu dapat $200 gitu teman-teman. Belum dari bonus timnya sendiri atau dari perekrutan dia pribadi gitu teman-teman. Dan enaknya di IoT itu tidak ada yang namanya turun peringkat atau syarat tutup poin buat supaya mempertahankan peringkat. Enggak teman-teman, begitu udah naik ke VIP 2, VIP 3, VIP 4 ya selamanya peringkat itu tetap segitu atau cuma bisa naik teman-teman. Enggak ada yang namanya turun peringkat gitu. Oke, nah ini dari yang bonus aktivasi. Dan ada satu lagi teman-teman, yaitu bonus trading fee. Nah, mungkin tadi belum dijelaskan, jadi saya sekarang jelaskan di sini. Apa sih trading fee ini? Jadi selain teman-teman nanti melakukan aktivasi, ketika teman-teman nanti aktivasi paket 1, $130, itu akan mendapatkan free trading fee $30. Jadi itu trading fee itu ibarat bensin teman-teman supaya si IoT ini bisa bekerja terus. Nah, setiap kali ada profit, IoT akan melakukan pemotongan
dari trading fee sebesar 20% dari angka profitnya. Nah, cuma karena IoTrade nggak bisa potong uang yang ada di akun toko kripto, Binance atau Bitget ya teman-teman, maka harus ada trading fee atau USDT yang tersedia di IoTrade supaya dia bisa megang pemotongan yang tadi 20% itu. Nah, jadi kan nanti teman-teman yang beli paket bot kripto $130 dapat free $30. Kapan sih free $30 ini akan habis? Ketika profit teman-teman udah bertambah $150. Nah, itu udah bakal habis dan teman-teman harus isi lagi supaya botnya tetap lanjut jalan gitu. Karena anggap aja kayak mobil, teman-teman beli mobil perlu isi bensin kok habis ya mobilnya mogok, tapi begitu isi lagi mobilnya bisa jalan lagi gitu. Nah, terus apa sih trading fee reward ini? Nah, jadi misal contoh, anggap aja misal contoh saya udah VIP 1, punya tim juga nih yang trading, udah trading, terus trading fee $30 udah mau habis nih, dia isi lagi trading fee-nya $50. Di situ saya akan mendapatkan bonus 20% dari pengisian trading fee dia yang $50 itu, atau sebesar $10, dan $10 itu ya masuk ke trade saya dan saya mau langsung WD lagi juga bisa gitu teman-teman. Nah, dan di sini juga sama. Direct reward itu kalau udah peringkatnya udah naik, teman-teman masih misalnya VIP 2 nih. Tim saya yang tadi dia isi trading fee $50. Kali ini saya dapatnya lebih banyak, 25% gitu. Nah, dan kalau misalnya dia punya timnya juga yang trading dan isi trading fee, karena saya ada VIP 2, saya bisa dapat namanya tim reward ini teman-teman. Tim reward juga sama kayak tadi, kondisi kalau timnya saya peringkatnya sama. Nah, dan di sini tetap ada global reward teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lihat persentase itu katanya kok nggak gede ya persentase, tapi justru global reward di trading fee ini bisa jadi gede teman-teman. Kita bilang aja yang di VIP 4 ya teman-teman. Dan kondisi skenario sama kayak tadi, ada 100.000 member pengguna trade gitu. Ada 100.000 orang gitu kan. Ada yang pakai bot saham, ada yang pakai bot kripto. Nah, pas market lagi sama-sama bergejolak nih, misal gara-gara anggap aja si Donald Trump bikin berita yang lucu-lucu lagi, yang bikin market sangat bergejolak. Akhirnya pada profit dan pada isi trading fee. Kita pukul rata aja pada isi trading fee $50. Berarti omset IoTrade pada saat itu adalah $50 kali 100.000 orang atau $5 juta pada saat itu dari trading fee. Maka $5 juta itu akan dikalikan 1% atau jadinya $50.000. Nah, $50.000 itu akan dibagikan ke total VIP 4 yang ada pada saat itu. Kan misalnya ada 10 orang, berarti masing-masing VIP 4 dapat $5.000 teman-teman di tanggal 1 bulan depannya. Bulan depannya dapat lagi nanti global reward ini, dapatnya berapa tergantung dari pengisian trading fee, total pengisian trading fee di bulan depannya. Dan itu bakal dapat terus teman-teman yang global reward ini. Dan sekali lagi, di IoTrade tidak ada yang namanya turun peringkat teman-teman, adanya cuma naik peringkat aja gitu teman-teman. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman nanti udah pakai IoTrade dan ujung-ujungnya juga memutuskan mau menjalankan bisnisnya IoTrade, saran saya adalah kejarlah titik aman pertama di VIP 4 supaya teman-teman bisa dapat global reward ini teman-teman. Nah, caranya gimana? Nggak perlu khawatir karena setiap hari Selasa buat teman-teman yang udah bergabung di IoTrade itu ada pelatihan khusus yang ngebahas lebih dalam mengenai marketing plan ini teman-teman gitu. Nah, ini yang tadi teman-teman ilustrasi pembagian yang tim reward. Tuh, selama ada selisih peringkat itu masih bisa dapat bonus bonus tim reward selama ada selisih peringkat gitu. Nah, kalau yang ini yang tadi mulai dari VIP 2 baru ada peer reward atau yang bonus yang kalau emang ketemu tim yang saking rajinnya mengejar levelnya kita gitu teman-teman. Nah, nanti pokoknya untuk lebih jelasnya ketika teman-teman bergabung ada pelatihan khusus kok buat ini teman-teman. Oke, nah ini ada bonus tambahan yang kayak tadi kan saya suka bilang bonus sudah masuk tinggal di WD aja pindahin ke toko kripto banyak atau Bitget. Ketika teman-teman WD bonus itu ada biaya fix pemotongan $2 buat WD. Teman-teman kumpulin bonusnya sampai $200, $300, $400, biaya WD tetap $2. Nah, dari biaya WD $2 itu ada yang dibalikan lagi teman-teman sebagai bonus gitu teman-teman. Total yang dibalikan itu $0,8, tapi ya seperti ini pembagiannya gitu.
Oke. Nah, ini kualifikasi peringkat teman-teman. Kalau buat VIP 1 tentunya dengan teman-teman aktivasi bot aja teman-teman udah jadi VIP 1. Paling bot dari VIP 2 adalah ini teman-teman. Punya direct minimum 3 VIP 1 dan total timnya 20 orang VIP 1. Nah, mau 3 orang direct mau 3 direct 17 orangnya tersebar di bawah 3 orang ini juga boleh, atau punya 10 direct sisa 10 tersebar di bawah 10 orang itu juga boleh. Intinya ketika total tim mencapai 20 orang itu teman-teman udah jadi VIP 2. Nah, nanti untuk selanjutnya tetap akan kita edukasi lebih banyak lagi ketika teman-teman sudah bergabung ke atlet teman-teman gitu sih. Oke, nah ini ada solusi tambahan buat teman-teman itu, terutama yang mau fokus jalankan bisnis atlet, teman-teman bisa juga lakukan duplikasi ini teman-teman, yaitu fokus dapatkan 10 orang direct VIP 1. Kalau udah tercapai itu, edukasi 10 orang ini supaya mereka bisa melakukan hal yang sama, fokus dapatkan 10 orang VIP 1 directnya mereka. Kalau sampai duplikasi ini benar-benar berjalan dengan lancar teman-teman, itu sampai 6 kedalamannya total timnya udah sampai 1 juta orang teman-teman. Sorry. Nah, ketika kalau ini berjalan lancar, total penghasilan teman-teman bisa dapatkan itu mencapai 94 miliar rupiah. Nah, tapi misalnya teman-teman, wah terlalu muluk-muluk kan nggak semua orang mau jalankan bisnis ya, ada yang mau trading doang. Ya udah kita bilang aja tingkat keberhasilannya hanya 10% aja. Ya, berarti 9,4 miliaran. Itu tetap sangat layak teman-teman, karena teman-teman harus ingat modal awal teman-teman supaya bisa buat mendapatkan bonus itu kan mulai dari VIP 1 teman-teman, buat membangun timnya teman-teman, di mana modalnya mulai dari $130 atau ya $190 gitu. Berarti kan kalau saya contoh teman-teman pakai paket satu aja deh, tetap bisa sama aja. Pakai paket satu $130 atau 2,7 jutaan, itu teman-teman bisa dapat potensi sampai 9 miliaran, itu tetap aja sangat besar teman-teman, berbesar sekali. Di tempat lain nggak ada kalau teman-teman di konvensional gitu. Mau buka bisnis bakso aja nggak cukup modalnya teman-teman, 2,7 juta. Belum harus beli bahan-bahannya aja. Gerobak aja rata-rata sekarang udah pada hampir 5 jutaan kan teman-teman. Gitu. Nah, misalnya contoh masih bilang, terlalu muluk-muluk, ya udah. Kita biaya tingkat berhasil cuma bisa 1% deh kalau pakai cara gini. Dan teman-teman tetap ingat, modalnya 132 bisa dapat bonus sampai 900 jutaan, tetap aja itu benar-benar sangat luar biasa teman-teman gitu. Oke. Nah, kalau ini marketing plan tambahan, yang tadi kan marketing plan-nya disebut sebagai matahari infinity. Teman-teman mau punya direct sebanyak-banyaknya, 200 direct, 500 direct, ya nggak apa-apa, bisa, boleh-boleh aja, nggak ada larangannya kok. Karena terbukti di IoT ada member yang punya direct sampai 500-an teman-teman gitu. Nah, tapi kalau yang ini adalah marketing plan tambahan aja, di mana namanya Matrix 3. Di sini teman-teman nggak disuruh pilih salah satu, enggak, teman-teman begitu jalankan matahari, matriksnya otomatis juga terbangun teman-teman gitu. Nah, cuman buat bonus matriks ini bisa aktif atau teman-teman bisa mendapatkan bonus matriks atau kualifikasi, itu syarat awalnya adalah ini teman. Syaratnya bukan syarat awal, syaratnya hanya rekrut 3 member VIP 1 teman-teman. Nah, itu teman-teman udah langsung kualifikasi matriks gitu. Dan di sini ada 10 kedalaman, di mana nanti kalau akan lebih jelas saya bakal kita jelaskan ketika teman-teman bergabung. Tapi yang jelas lewat matriks ini teman-teman bisa punya potensi pendapatan sampai $70 ribuan atau 1,2 miliar rupiah gitu teman-teman gitu. Dengan mulai dari rekrut 3 member baru aja tuh teman-teman gitu. Nah, oke. Nah, ini ada kata-kata tambahan lagi. Jadi, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Ini omongan dari Warren Buffett gak salah, karena saya memang sendiri sering lihat dari teman, dari kerabat, dari kenalan. Nah, banyak yang mereka udah kerja-kerja capek-capek sampai udah pensiun, lagi mikirin lagi nih, saya harus buka usaha apa. Berarti kan nggak benar-benar istirahat teman-teman. Nah, jadi
Yang bagus itu teman-teman sebisa dari saat ini, teman-teman harus ngebangun suatu cara atau metode di mana ketika teman-teman nanti mau pensiun atau bahkan dari cara ini yang bikin teman-teman pensiun karena jadi uang yang bekerja buat teman-teman gitu sih. Nah, makanya kalau saya lihat Alter ini udah bisa jadi sarana buat teman-teman mencapai itu, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Jadi untuk Alter ini, Alter sudah resmi jadi bagian dari Ruang Investasi Indonesia, teman-teman. Dan Ruang Investasi Indonesia itu merupakan, siapa sih Ruang Investasi Indonesia? Dia adalah platform penasihat berjangka yang akan membimbing Anda dengan wakil penasihat tersertifikasi. Jadi mereka udah terdaftar di Bapepti dan lagi urus OJK juga. Nah, jadi Alter memang udah jadi bagian mereka, teman-teman. Gitu. Jadi nanti bisa berizin bareng. Oke. Nah, ini informasi tambahan di mana teman-teman setiap bisa ikutin Google Meet ini di hari Rabu, biasanya minggu kedua tiap bulan, sebulan sekali. Dan kalau udah teman-teman jadi member IoTrade, udah jadi VIP 1, itu ada yang tadi saya ulang-ulang. Ada pelatihan di setiap hari Selasa, di mana setiap hari Selasa itu pelatihan yang ngebahas soal marketing plan, strategi, gimana cara menjawab orang atau yang lain-lainnya, dan juga ada edukasi gimana maksimalin TikTok juga gitu teman-teman. Dan di hari Jumat juga ada obrolan grup juga teman-teman, obrolan lewat Google Meet itu juga tanya jawab bebas, mau nanya soal fitur, nanya soal pergerakan market dan lain-lain, itu boleh banget teman-teman di hari Jumat. Dua-duanya itu mulai dari jam 8 malam seperti yang Google Meet ini teman-teman, dari jam 8 malam sampai selesai. Oke. Nah, ini di sini kan tadi udah saya ceritain tuh soal trading fee. Nah, buat trading fee ini kalau teman-teman isi mulai dari $50, itu ada cashback teman-teman 10%. Kalau isi mulai dari $100 ada cashback 15%. Kalau isi mulai dari $200 ada cashback juga 20% dan seterusnya. Dan cashback ini juga langsung masuk teman-teman di wallet teman-teman, nanti bakal lihat ada cashbacknya. Gitu. Ini kalau ini buat kalau teman-teman udah bergabung sama itu mau beli bajunya juga boleh, nanti ada akan dibagikan kok WA admin yang buat pengurus ini. Baju itu kayak saya pakai bajunya juga gitu kan. Nah, oke. Nah, paling itu teman-teman dari saya buat mengenai presentasinya. Kalau teman-teman mau tanya jawab boleh teman-teman. Bisa lewat chat atau mau buka mic juga boleh aja. Oh, di chat udah ada beberapa orang ini ya nanya. Oke, pertanyaan udah pas. Ada tadi ada sisi bisnis. Nah, ada yang sisi bisnis seperti tadi ya Bu Angel. Nah, kalau misalnya pengen tanya lebih lanjut boleh-boleh aja. Nanti saya bakal jelasin lagi. Kalau buat dari Bang Jombong Has, kalau pelatihan offline saat ini masih di Jakarta. Di Jakarta kalau saya sih biasanya sering ada di area Pluit atau di PIK. Nah, tapi satu lagi ada Pak Didi juga, biasanya dia di area Jakarta Pusat di Mangga 2 Square atau di Jakarta Utara di Sunter gitu. Oke, boleh Pak Andri langsung aja ngomong aja nggak apa-apa Pak, buka mic-nya. Kalau mau nanya langsung boleh. Ya, mungkin Pak Mufti bisa bantu di mute Pak mic-nya. Izin saya bertanya boleh? Ya boleh Pak. Ya, pertama terima kasih menyampaikan apa namanya, Basic Academy sudah menyampaikan materi bagus luar biasa. Saya dapat panduan tuh dari Pak Didi sama Pak Abdillah ya. Cuma memang saya masih susun waktu untuk bisa gabung, tapi sudah install IoTrade-nya, sudah install walletnya juga. Lalu kemudian saya browsing kan. Kalau pertanyaan pertama adalah Binance itu kan produk dari luar, walaupun memang memiliki capital yang sangat besar, tinggi lah gitu. Dan memang tidak bisa diinstal melalui Google Play lah. Jadi hanya langsung
berbasis website gitu ya. Nah, apakah ini ada resiko nggak kalau misalnya secara kebijakan di Indonesia ini akhirnya melakukan ban, memblok apa namanya, penggunaan Binance walaupun itu besar di luar gitu kan, tapi karena memang regulasi akhirnya nggak bisa dipakai gitu, atau akhirnya uang kita ke sana, di sananya kelok gitu ya. Nah, yang pertama itu tuh Binance atau Bybit atau dan hal-hal yang lainnya yang bersifat produk di luar lah. Jadi tingkat keamanannya bagaimana sih? Kaitan bukan masalah uangnya aman di luar itu, tapi regulasinya di Indonesia ini satu. Yang kedua, tingkat kinerja penggunaan perbandingan uang kita misalnya di toko kripto, Binance atau Bybit, itu dari segi kinerja botnya ini berpengaruh nggak? Kalau misalnya anggap, oh kalau nyimpan uangnya di toko kripto dibanding dengan Binance, kecil nanti di pergerakan botnya, misalnya dibanding dengan Binance, karena pilihan eh, kriptonya banyak kalau di Binance atau itu, sedangkan pilihan kripto di ya apa, toko kripto sedikit misalnya, sehingga si botnya ini pergerakannya juga nggak maksimal kalau di lokal. Nah, apakah ini sebuah hal yang memang menjadi sebuah pola di base akademik ini gitu ya, ayo trade ini kan. Nah, itu yang keduanya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengenai kan tadi sudah dapat penjelasan sih saya bahwa eh, yang sering di-share-share di grup ini kan kinerja keuangan profit bot di Ayo Trade. Tapi katanya itu sama persis dengan yang pergerakan di wallet kita. Itu ya profit-profitnya. Nah, pada saat angka-angka profit itu di Ayo Trade muncul, itu berarti hanya angka aja ya. Berarti karena pengambilan profitnya munculnya ada di wallet kita kan. Itu Betul. pertanyaannya sih. Karena itu jadi hanya angka aja kan berarti ya. Iya. Eh, Terakhir yang keempatnya, kalau menyangkut masalah tadi slide terakhir bonus 30%, anggaplah misalnya 1.000 USDT misalnya ya. Itu kan cashback apa 30% itu? Apakah masuk menjadi uang atau bisa ditarik atau bagaimana itu penjelasannya? Terima kasih. Oke, oh, pertanyaan bagus sih. Oke, berarti saya jawab dari yang pertama dulu. Nanti saya cobain. Yang pertama buat regulasi, memang sampai saat ini mereka masih belum terlalu sampai blokir total buat exchanger asing. Cuma mereka hanya membatasi sih. Membatasi saja penggunanya, makanya nggak bisa di-download di Play Store. Tapi kalau buat sampai di apa blokir total masih belum. Cuman memang beberapa exchanger asing mereka udah mulai caplok-caplok yang exchanger lokalnya kita supaya mereka punya yang pusat gedenya itu nggak diganggu juga, karena mereka bisa bilang kan kita udah bereskan melalui yang lokalnya kita juga. Biasanya mereka masih gitu, makanya si Binance sampai saat ini masih nggak diganggu-ganggu karena ya dia udah punya toko kripto di sini gitu. Jadi ada apa-apa biasanya saya sering misal contoh kayak kan saya suka kasih tahu ke orang juga tuh, oh kalau misalnya ada beberapa kendala Binance yang nggak benar-benar bisa diselesaikan lewat chat ke CS-nya di live itu, bisa kok ke kantor toko kripto minta ini dibantu ke representatifnya Binance, dan ternyata ada orang-orang representatifnya Binance di Indonesia gitu. Mereka yang memang buat urusan teknis dan urusan sama ya perpajakan dan lain-lain gitu. Nah itu. Cuman memang kalau lebih lebih aman memang dibagiin aja, ada yang di toko kripto, ada yang di ini Binance atau Bitget gitu sih. Cuman untuk jangka panjang sih kita masih belum belum lihat si OJK arahnya akan buat terlalu ketat sampai di exchanger. Mereka masih lebih ketatnya bahkan lebih ketat itu lebih di influencer atau lebih di koin-koin yang bisa tradingkan. Makanya kan kalau saya baca dia punya aturan, ya selain emang influencer, mereka lebih fokus di koin-koin apa aja yang bisa ditradingkan. Harus yang udah mereka terdaftar. Koin di luar itu mereka baru lebih batasin, lebih ketatin. Misal contoh kan
Mungkin teman-teman tahu di luar sana banyak orang yang suka nawarin koin-koin staking, koin-koin apa-apa. Nah, itu yang bakal dibabat habis karena itu buat mereka nggak boleh. Tapi kalau exchanger sampai sekarang mereka lebih dibatasin gitu, lebih dibatasin ya sebisanya orang Indonesia ya pakailah yang lokal gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak jauh-jauh dari supaya ini pajak juga. Nah, itu. Cuman kalau memang mau lebih tenang sih memang bolehlah pakai di toko kripto lebih. Cuman memang karena toko kripto udah ada kena pajaknya, itu teman-teman nanti kalau pakai toko kripto saran saya settingannya lebih dibesar settingan take profitnya, TP-nya dibesarin aja dia 1,3% supaya tetap untung karena potongan pajaknya lumayan gitu. Nah, kalau buat yang kedua itu yang tadi yang exchanger pengaruh ke profit gak? Sebenarnya kalau tradingnya koinnya sama enggak. Kan yang mempengaruhi profit selain modal kan juga pilihan koin dan settingan. Nah, kalau pilihan koin ya, pilihan koin itu contoh toko kripto sih juga ada 10, cuman toko kripto itu pilihannya mirip sama Binance ya karena anak perusahaan. Yang ngebedain sama Bitget itu sama Binance itu si Binance toko kripto nggak ada koin yang namanya Hype, adanya di Bitget. Nah, makanya kan sekarang baik yang lagi pada suka trading di Hype tuh karena pergerakannya lagi paling agresif dibanding koin-koin lain. Nah, jadi kalau memang mau trading koin Hype memang harus di Bitget gitu. Paling saran saya itu. Kalau misalnya yang pertama ini bisa aja pakai dengan diversifikasi dana aja, ada yang di toko kripto, ada yang di Binance atau Bitget. Nah, nanti kalau buat yang soal tradingnya juga sama. Kalau saya mau pakai Bitget karena ada hype, ya udah nggak apa-apa. Berarti modal yang buat di Bitget itu yang buat khusus trading hype. Koin-koin lain di toko kripto aja itu juga nggak apa-apa kok, boleh. Karena satu akun IoTrade bisa dibinding langsung ke 3 exchanger dan OKX itu juga lagi on proses buat bisa disambungin. Nanti kalau ada plus OKX itu OKX sih pilihan koinnya juga mungkin kurang lebih bakal mirip-mirip sama Bitget. Jadi itu yang orang-orang mau pakai hype tapi nggak mau pakai Bitget, mau OKX juga boleh gitu. Nah itu jadi ada 4 dan kedepannya juga ada penambahan exchanger lokal lainnya juga sih gitu. Cuma nanti kita bakal infoin kalau emang udah dikasih tahu exchanger lokalnya itu apa. Karena gimana pun juga kan IoT akan tetap ikutin aturan-aturan yang ada di Indonesia gitu. Kalau memang diharuskan perbanyak penggunaan exchanger lokal, ya tentunya akan ditambahin juga penggunaan exchanger lokalnya gitu sih. Nah, tadi yang ketiga apa Pak? Ya, jadi lupa. Sorry. Ya, yang ketiganya adalah mengenai deposit, misalnya anggaplah 1.000 USDT ada cashback atau 30% itu apakah diuangkan atau gimana atau hitungannya? Oh, oke, yang cashback itu. Kalau yang buat cashback itu hanya untuk trading fee sih Pak, bensinnya. Jadi kalau misalnya Pak Andri tradingnya anggap aja ketika profitnya misalnya isi trading fee $50, kita hitungannya kapan trading fee habis itu trading fee dikali 5. Itu artinya dapat profitnya berapa. Jadi misalnya isi trading fee $50 kali 5 kan $250 tuh. Nah, ketika profitnya udah mencapai $250 berarti trading fee $50 ini udah pasti habis, harus diisi lagi. Nah, jadi cashback-nya itu untuk pengisian trading fee, bukan buat modal sih. Jadi kalau udah jadi trading fee sih memang tidak bisa di WD karena kan itu buat bensinnya si Altet supaya dia bisa jalan terus. Nah, untuk trading fee-nya sendiri juga akan berkurang kalau memang ada transaksi take profit dulu. Selama masih belum ada penjualan take profit, ya trading fee-nya tidak akan dipotong gitu sih. Oh, jadi yang 30% itu anggap yang 1.000 USDT hitungannya itu untuk nutupin gas fee ya nantinya ya Oh, maksudnya. 20%, 20%. Kalau buat gas fee pemotongannya 20%, cuman kalau cashback itu hanya buat pengisian trading fee, cuman kalau buat profit itu beda cerita. Oh iya, iya. Jadi Nah kalau terakhir misalnya kalau modal $1.000, ya modal tetap modal $1.000 gitu, nggak ada cashback, nggak ada apa, karena kan modalnya ada di exchanger gitu. iya, iya. Oh untuk trading fee ya, nutupin trading fee ya. Ya, kalau modal sih Nah, nggak ada cashback gitu. ya. Nah, terakhir kalau yang di Ayo Trade itu kan ada muncul profit yang sering di-share. Itu hanya untuk tampilan aja ya, karena kan hakikatnya yang di WD-nya di wallet kita kan ya. Ya, jadi benar. Jadi yang tampilan di AT itu cuma mempermudah kita buat ngebacanya aja sih. Kalau yang di Iya. exchanger kan memang dia menunya agak lebih ke dalam buat kita ngebuka ngelihatnya.
Ya, ya. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Jelas. Oke. Oke, nah ini saya coba. Oh, di sini di chat masih ada pertanyaan lagi. Slide PDF bisa dapat dari mana? Nanti bisa minta sama pengundangnya atau di grup bisa minta juga. Nanti kita akan bagikan kok slide PDF yang tadi kan. Oke. Untuk OJK, kapan OJK masih on proses, nanti ketika udah dapat nomor registrasi ya bakal kita bagikan kok. Karena memang terakhir saya juga udah tanyakan lagi, mereka masih lagi nunggu dari si OJK-nya. OJK-nya kan mereka minta atensi buat ini tuh, meeting itu memang dari OJK-nya agak ulur-ulur sih. Karena ini tahun-tahun OJK mereka di awal tahun ini kan memang mereka take over tuh, ambil semua kendali buat urusan kripto itu jadi di OJK, dan terus ternyata ada hal yang di luar prediksi di mana petinggi OJK banyak yang ngundurin diri dan penggantinya baru dilantik di bulan Maret dan mereka lagi di training teman-teman, makanya itu yang bikin jadi agak banyak yang mundur-mundur sih. Jadi misalnya dari penasihat berjangkanya, atau kalau yang OJK sih penasihat investasi ngomongannya, mereka itu lagi minta meeting ke sono, memang lagi tektokannya lagi agak mundur-mundur, jadi memang dari OJK-nya yang butuh waktu sih. Oke, OKX kapan bisa dipakai? Mungkin dalam minggu depan. Oke, ini pertanyaan saya, andaikan nggak lulus OJK, apakah akan dibekukan trade ini? Sebenarnya sih kalau kita melihat dari yang lain kan sebenarnya udah ada tuh bot yang udah dapat izin OJK, dari berkaca dari mereka aja bisa dapat, ya kita punya juga pasti bisa dapat karena emang udah ada bot yang dapat kok. Dan sebenarnya secara fitur, secara cara kerja kita mirip itu, cuman memang di sono kan lebih mahal banyak, kalau di kita ya lebih jauh lebih murah gitu. Nah, di intinya mereka aja bisa dapat apalagi kita gitu. Karena kan sebenarnya pada dasarnya sama. Mereka juga di sono yang harga harus 20 jutaan itu, mereka juga sama-sama modalnya ada di exchange sendiri, bahkan juga exchange luar negeri, exchange lokal juga sama-sama di toko kripto juga. Nah, mereka dari sono aja dapat gitu. Nah, di kita juga kan sama gitu. Karena kalau yang kan saya juga pernah ikut yang ini pelatihan WPA, wakil penasihat berjangka. Itu emang salah satu syarat-syaratnya ada. Mereka juga tahu modal itu nggak boleh di dalam platformnya, modal trading itu harus terpisah gitu kan. Nah, dan salah satu syarat utamanya adalah harus bisa menggunakan exchanger lokal yang berizin. Nah, makanya kenapa ada toko kripto gitu. Itu syarat utamanya sih di sono. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang Idi nanya, bot Ayo apakah bisa dikonekkan sekaligus 3 exchanger? Bisa. Mau langsung barengan ke toko kripto, Bitget, Binance. Nanti kalau udah ada OKX udah launching, mau langsung sama OKX lagi bisa juga gitu. Jadi satu akun alter bisa disambungkan ke saat ini 3 exchanger berbeda sekaligus gitu. Bisa. Jadi misal contoh trading Bitcoin sama Sol di toko kripto, trading Hype di Bitget, habis itu trading anggap aja koin apa, XRP sama misal contoh Doge atau apa di Binance, itu bisa-bisa aja gitu. Oke, pertanyaannya, kalau yang gold itu spot juga sudah jalankah, hasilnya gimana? Oke, kalau gold itu yang XAUT. Jadi XAUT itu adalah koin yang dikembangkan oleh Tether, atau mungkin saya sambil share screen aja biar teman-teman paham kenapa XAUT ini tidak ada resiko MC. Nah, saya buka dulu market cap-nya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, kalau teman-teman mau cari informasi kripto itu bisa buka di sini teman-teman. coinmarketcap.com. Terus yang buat gold, tapi gold di spot teman-teman, ini namanya adalah XAUT nih teman-teman. Nah, XAUT ini pengembangnya yaitu ini si USDT, koin stable atau koin dolar dalam bentuk kripto, dan ini terbesar dipakai sama satu dunia, makanya dia sampai nomor 3 terbesar gitu teman-teman. Karena ya memang orang yang trading kripto biasanya pakai ini teman-teman,
Tether, USDT atau USDC, cuman lebih populer jauh USDT. Penggunanya jauh lebih besar tuh teman-teman. Oke, nah jadi si USDT ini atau Tether dia bikin yang namanya koin XAUT. Di mana koin XAUT ini harganya 1:1 dengan harga emas yang asli teman-teman. Itu, dan kenapa XAUT ini juga aman? Karena XAUT ini dia menggunakan emas batangan asli teman-teman. Emas batangan asli sebagai jaminannya untuk XAUT ini. Nah, kalau teman-teman googling misalnya nih, Tether bahasa Indonesia nggak bakal ada nggak ya? Biasa sih pakai bahasa ini. Nih, bisa kayak gini. Oh, sorry. Nah, di sini tuh. Ini sekarang enaknya Google kita bisa langsung Gemini nyambung. Di sini langsung nyambung tuh. Ini kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, coba kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Mana ya? Biasanya ada sih langsung terjemahin. Oh ini dia, sorry. Terjemahin ke Indonesia. Nah tuh. Jadi si Tether ini udah mencadangkan atau menggunakan 130. Mereka jadi beli emas asli teman-teman sampai sebanyak 132 ton emas tuh di kuartal pertama tahun ini 2026. Jadi ini sebagai jaminan supaya si Tether ini harganya tetap terjaga 1:1 juga. Dan kalau orang yang lagi pegang XAUT ini misal pergi ke Swiss, bisa ke bunkernya mereka buat tuker sama emas batangan yang asli juga teman-teman. Jadi ini yang bikin kenapa si XAUT ini yang padahal baru dibikin di tahun ini banyak yang mulai berani trading kan gitu teman-teman, karena mereka tahu oke, berarti XAUT ini benar-benar aman karena benar-benar pakai emas asli buat dicadangkan teman-teman. Jadi nggak cuma bilang oh ini emas loh atau apa-apa, tapi ternyata cadanginnya pakai USDT atau bahkan koin lain, kan bahaya teman-teman. Kalau misal cadanginnya misal contoh pakai koin lain, misal pakai Ethereum atau pakai apa, kalau koin itu turun kan XAUT-nya bisa beda sendiri nanti harganya. Tapi enggak, karena dia pakai emas asli gitu. Nah, kalau buat performanya sih karena XAUT ini memang pergerakannya nggak lebih kenceng dari Bitcoin atau bahkan koin hype, ya memang XAUT ini lebih cocok buat orang yang konservatif teman-teman, yang pengen jangka panjang gitu, yang secara floating juga nggak mau terlalu besar karena memang pergerakan turunnya juga nggak terlalu secepat itu, nggak secepat Bitcoin atau bahkan koin-koin lainnya. Nah, jadi XAUT itu cocok buat orang-orang tersebut. Dan kalau buat naik, ya juga dia nggak lebih kenceng daripada kripto juga gitu. Nah, jadi sebenarnya XAUT ini cocok buat sebagai diversifikasi dana juga teman-teman. Misalnya contoh, saya punya modal $1.000, $2.000. Ya bisa aja mungkin 20%-nya yang buat ditaruh di XAUT ini supaya ketika pas lagi market kripto lagi bergejolak turun atau apa-apa, ada si XAUT ini yang bikin tenang, si XAUT floatingnya nggak terlalu gede kok gitu kan. Nah itu, jadi XAUT ini yang jelas kayak gak ada resiko MC, cuman memang ya pergerakannya ya nggak lebih kencang daripada Bitcoin. Jadi kalau teman-teman memang kalau pengen yang lebih agresif, ya tetaplah di kripto aja, Bitcoin apa-apa segala. Karena kalau teman-teman pas aktivasi bot kripto, ya sebenarnya juga bisa yang di Tether ini gitu, di XAUT ini. Nah. Oke, kalau mau WD akan dipotong 20% dari total plus $2 ya. Kalau WD nggak ada potong 20%, hanya
WD bonus sih. Kalau misalnya udah jalanin, anggap aja WD bonusnya Alter tuh karena udah jalanin bisnisnya, udah terkumpul bonus sampai $300, $400 baru mau WD, biaya fix cuma $2 aja, nggak ada persen-persenan. Yang kalau potong 20% itu dari trading bukan dari bonus. Nah, kalau misalnya mau WD modal dan profit yang ada di exchanger, yang ada pemotongan pakai persen, apa sih nggak ada pemotongan sampai 20%, nggak sebesar itu karena kan cuma pemotongannya hanya ada di exchanger tuh. Jadi ada exchanger, misal contoh toko kripto mau jual USDT-nya, contoh mau jual profit, misal contoh profit udah terkumpul sampai $200. Saya pengen WD dulu profit $200 saya dari toko kripto misalnya. Nah, itu biaya dari toko kripto ketika jual USDT ke rupiah itu pas jual itu dia ada biaya exchange-nya 0,1% aja, 0,1%, tapi plus ada pajaknya. Nah, dia yang biasa bikin agak berasa dikit tuh karena pajak, tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman WD USDT dari toko kripto, kelebihannya buat teman-teman yang udah pakai Cortex itu teman-teman bisa tarik tuh datanya. Enaknya itu di situ teman-teman kalau pakai yang exchanger lokal. Kalau teman-teman jual apa sih? Apalagi kalau yang jalanin ini ya bisnisnya trade, WD bonusnya toko kripto, itu semua penjualan USDT-nya ke rupiah itu langsung tercatat di Cortex, itu enak. Nah, jadi nggak sampai 20% ya teman-teman biaya ini ya. Karena kalau mau WD dari toko kripto itu biaya WD-nya itu kalau nggak salah hanya 10.000 rupiah gitu. Jadi sekali lagi yang 20% ini bukan buat WD ya teman-teman, bukan buat WD. 20% ini adalah biaya trading fee atau biaya jasanya AyoTrade ketika melakukan penjualan ketika profit, dan potongnya juga 20% dari angka profit. Misal contoh modal saya $500, anggap aja ada hari ini yang lagi bergejolaknya lumayan, saya dapat profitnya $5. Maka dalam hari itu potongan trading fee-nya itu adalah 20% dari $5 itu sebesar $1, dan itu dipotong dari trading fee yang tersedia di wallet AyoTrade-nya saya gitu. Oke. Oke, harga XAUT beda ya dengan yang di MT5. Biasanya ada selisih-selisih lah. Biasanya kan kalau yang di MT itu kan ngikutin harga di setiap broker juga. Kalau setiap broker Forex itu kan juga biasanya mereka ada beda-beda juga. Ada selisih-selisih beda gitu. Cuman yang pasti kalau bilang bedanya jauh gak? Rata-rata bedanya dikit-dikit semua. Cuman kalau teman-teman sekarang bukain di broker manapun ya harganya gak akan beda jauh dengan harga XAUT pada saat ini. Karena benar-benar mendekati harga 1:1. Cuman memang karena pergerakannya ketika lihat misalnya kaki trading, karena pergerakan XAUT itu di spot itu satu, gak ada leverage-nya, cuma 1x1. Kalau yang di forex kan biasanya kalau gold itu leverage-nya rata-rata di atas 1.000 kali atau bahkan yang 2.000 kali, ada yang 3.000 kali. Ya jauh lebih gede dong, cuma bergerak dikit, persentase beda, makanya tingkat resiko juga jauh-jauh lebih besar gitu. Oke, ini dari Pak Type Gaming. Link IoTech untuk pendaftaran lewat mana ya? Nanti bisa minta sama pengundangnya yang undang ke Google Meet ini. Jadi nanti pas selesai langsung minta Pak saya mau daftar IoTech, nanti bakal kasih kok linknya. Nanti minta sekali dipandu ya, bakal dibantu kok sampai beres. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak kali ya, Bapak Wanto. Tolong jelaskan P2P minus dan plusnya. Oke, ini pertanyaan bagus. P2P itu sebenarnya adalah kayak money changer, teman-teman. Kayak money changer atau tempat jual beli USDT. Pada umumnya pakai pada USDT sih. USDT yang ada di Bitget atau Binance. Jadi mereka memang ada sediain fasilitas itu di mana teman-teman bisa beli USDT atau jual USDT itu lewat orang. Jadi bukan Binance-nya gitu teman-teman, lewat orang. Jadi ada orang bisa mengajukan diri jadi penjual atau pembeli USDT sebagai P2P. Nah, kelebihannya apa? Atau mau bahas kekurangannya dulu? Kalau buat kekurangannya, kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Kalau buat kekurangannya, itu adalah kan kita bertransaksi dengan orang, teman-teman. Nah, makanya di situ teman-teman kalau mau pakai P2P itu harus teliti. Pertama,
yaitu teman-teman harus cek dia punya ratingnya. Jadi ini anggap aja kayak teman-teman lagi lihat di Tokopedia, Shopee, teman-teman bisa lihat dia punya rating, dia ada bintangnya gak, atau punya logo udah di verifikasi belum sama si Binance atau Bitget-nya. Itu pertama. Teman-teman bisa dia punya sejarah ini juga, dia punya banyak ordernya dia atau banyak transaksinya dia. Nah, biasa harus cari yang memang udah ribuan. Karena kalau masih ratusan atau apa-apa gitu, apalagi dia ada kasih tahu juga seberapa tinggi tingkat keberhasilan transaksi dia. Kalau misalnya yang di bawah 90% atau bahkan di bawah 80% itu, berarti dia terlalu banyak bengong, teman-teman. Terlalu banyak bengong, lewatin transaksi, banyak yang nggak berjalan lancar. Nah, itu teman-teman harus hindarin gitu. Nah, terus jadi kalau misalnya teman-teman pakai P2P ini harus cari yang udah punya rating atau punya logo verifikasi dari si Binance sama atau Bitget. Terus cari yang tingkat ordernya atau tingkat transaksinya di atas 1000 kali. Cari yang tingkat keberhasilannya juga di atas 90% supaya memastikan kalau emang orang ini yang benar-benar jelas gitu, yang benar-benar amanah lah gitu. Yang benar-benar dia bikin P2P yang memang buat ini, buat jual beli secara serius gitu kan. Terus kalau soal kalau kekurangannya biasanya kalau misalnya nih kan ada salah satu syarat yang sering orang lewatkan juga. Teman-teman ketika mau pakai P2P itu harus pakai rekening dari yang terdaftar di Binance atau Bitget, nggak boleh rekening lain. Misal contoh kayak saya kan kayak misal contoh Pak Andri lah, kita yang Pak Andri mau pakai P2P atau Pak Wanto mau pakai P2P. Rekeningnya harus sama dengan nama yang terdaftar ada di Binance atau Bitget. Misal di Binance pakai KTP sendiri, ya harus ada rekening yang sesuai nama yang ada di KTP. Beda nama dia gak mau proses gitu. Nah, kalau gak mau proses sampai waktunya habis, itu agak rempong aja teman-teman buat minta banding ke si Binance atau Bitget, ya butuh waktu lagi gitu teman-teman. Jadi ya ngulur waktu, butuh waktu, habisin waktu aja. Dan kadang bisa lebih dari 1 hari diurusinnya gitu teman-teman. Jadi itu salah satu kekurangan dari P2P. Kalau kelebihannya ya kadang kalau lagi cepat ya memang lebih cepat dibanding teman-teman beli dari toko kripto, deposit toko kripto, beli jadi USDT, kirim dulu, baru kirim ke si Bitget atau Binance atau nanti OKX. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih memilih menggunakan cara yang seperti itu. Saya bikin akun toko kripto, deposit rupiah ke toko kripto, beli jadi USDT, baru kirim ke Binance atau Bitget atau OKX misalnya gitu. Karena semua kan dikendali kita sendiri teman-teman, dan itu udah pasti lancar, nggak akan ada kendala. Gitu. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Angelina lagi, saham Indo atau saham US atau Indo? Saham US top global. Jadi infonya sih 10 sampai 20 saham terbesar di dunia, tapi yang dari perusahaan Amerika aja. Nah, kalau untuk launchingnya sih masih lagi nunggu kabar, karena kan salah satu yang paling penting adalah sekuritasnya kan. Sekuritasnya juga on proses OJK juga gitu. Dan memang di luaran sono sekuritas saham banyak, mau saham Indonesia trading di saham Amerika juga ada, tapi mereka pada nggak ada yang punya bisa akses disambungin pakai bot, karena mereka dari awal nggak pernah berpikiran ke sana gitu teman-teman. Makanya itulah kita yang kenapa kita bilang nanti Altet bisa jadi bot saham pertama di Asia, terutama Indonesia, karena ya jelas Indonesia sekuritas gak ada yang ini kok, gak ada yang persiapin buat disambungin bot yang otomatis kerja. Mereka pun ada hanya sebatas kayak bot yang kasih tahu, oh saham ini segini, mau beli atau enggak, kalau kita mau harus kita pencet, kalau mau jual harus kita yang aturin juga, hanya sebatas itu mereka. Mereka belum yang sampai benar-benar bisa milih saham apa, beli posisinya di harga berapa, itu ngejual di harga pas udah profit harga berapa mereka bantu jualin gitu, masih belum ada sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, mungkin Bapak ya, Bapak Ucin, Altrade dengan Moonbot tradingnya harganya 3 ya hampir 2,7 atau mendekati 3 juta lah, Kak Bapak. Buatin ke atas sampai ini 25 juta, apa bedanya? Oke, yang jelas fitur IoTrade
yang ada saat ini tuh mirip sama mereka punya yang 25 jutaan. Bahkan mereka di sana suka yang paket yang sewa mereka ya. Mereka sewanya yang 3 juta per tahun. Mereka nggak ada yang tadi, yang trailing stop tadi. Nggak ada, pilihan koinnya juga lebih terbatas. Habis itu gridnya belum bisa 100 layer. Kalau mau ada itu semua, ada yang trailing stop yang tadi, sama ada grid 100 layer, harus bayar yang 25 juta. Sedangkan di IoT dengan 130 dolar atau 2,7 jutaan rupiah, teman-teman sudah mendapatkan semua fitur yang ada di mereka. Dan yang saya tahu di sana juga ketika mereka isi trading fee di awal langsung dipotong 10%. Kalau di itu kan dikasih cashback tuh. Kalau teman-teman isi trading fee 50 dolar dikasih cashback 10%, nggak dipotong di depan. Kalau di sana isi trading fee langsung dipotong di depan dulu gitu. Nah, tapi kalau untuk fiturnya IoT itu mirip mereka punya yang 25 juta teman-teman. Oke. Oke, ini lanjutannya berarti dari Pak Wanto berarti tetap waspada ya kalau pakai P2P. Ya, harus lebih teliti terutama kalau pakai P2P. Sejauh ini sih kalau lagi pakai P2P memang belum pernah ada kendala pakai Express sih. Biasanya suka Express atau yang pilih-pilih. Cuman memang saya pernah sekali dapat yang ini P2P-nya dia lagi ngomongnya lagi online tapi orangnya pas lagi lagi sibuk atau apa. Jadi soalnya kan P2P itu ada waktunya teman-teman. Kalau nggak salah kalau kayak si Binance dikasih waktu 30 menit, Bitget saya lupa 30 menit juga atau berapa. Ketika kita ada transfer, apalagi kalau teman-teman ada yang sempat ini saya dulu banget sih dari pas awal baru terjun di kripto, saya transfer pas sisa 10 menit teman-teman waktunya saya bertransfer. Nah, terus dari orangnya juga ternyata dia nggak sempet pantau juga kali ya. Dan mungkin selama 20 menit ini dia pikir saya nggak terlalu serius kali. Begitu saya transfer, waktunya habis gitu. Udah saya transfer habis. Nah, itu agak repot teman-teman. Minta banding ke Binance buat bantu dicairkan. Itu sih. Dan pernah ada pengalaman juga yang ini teman-teman. Biasa kalau transaksi besar kayak misalnya di atas 20 juta, saya sih rekomen pakai toko kripto aja, nggak apa-apa deposit rupiah ke toko kripto beli USDT karena buat menghindari ketemu yang pas lagi apes bandel aja teman-teman. Karena kan P2P kita transfer uang ke rekening orang teman-teman. Nah, dan Binance memang si Binance atau Bitget bisa bantu dicairkan lagi USDT ke kita. Cuman itu butuh proses waktu teman-teman. Nah, kadang-kadang yang bikin capek di sono. Jadi kalau saya sih pribadi lebih rekomen pakai cara yang gitu. Depo di toko kripto, beli jadi USDT, baru kirim ke Binance, Bitget atau nanti OKX gitu. Itu jauh lebih aman teman-teman. Tapi kalau misalnya kita yang jual USDT, nah kalau itu lebih aman lah karena kan dia yang harus transfer rupiah ke kita. Sampai udah masuk baru kita kirimin USDT ke mereka. Oke. Terus P2P apa tetap kena pajak? Oh enggak, kalau P2P nggak kena pajak karena ini dikirimnya kan transfer rekening kan dan ke orang yang berbeda. Nah cuman memang ini kalau misalnya emang sering banget transaksi ini pakai jual USDT balik ke rekening apa-apa segala, ya lebih baik jangan pakai P2P juga karena P2P ini sendiri juga sebenarnya agak dipantau sama pemerintah pemerintah sama pajak juga teman-teman. Ini maksudnya karena mereka nggak dapat datanya, makanya mereka agak akan bingung, misal akan dicurigai. Itu kalau transaksi ada gede sih, misal contoh dalam 1 tahun ada transaksi P2P dia sampai miliaran, nah itu pasti dicurigain. Ini apa nih transaksi mencurigakan? Kok nggak pernah tercatat atau apa-apa. Tapi kalau masih baru puluhan juta dalam setahun, di bawah 100 juta, di bawah 200 juta setahun mah masih aman lah P2P. Cuman kalau saya sih tetap pakai toko kripto sih saya, karena saya kan memang rajin lapor pajak. Rutin kan tahunan laporannya tetap udah rapi. Makanya kalau saya WD bonus ada tetap toko kripto. Misal pas lagi mau WD profit pun tetap toko kripto karena yang tadi
setiap kali kita ngejual USDT ke rupiah, kan ada potongan pajak tuh. Nah, potongan pajak itu ada di Cortex-nya kita. Itu saya baru tahu yang pas tahun ini pas lagi lapor kan pas klik itu bagian yang penghasilan tambahan apa ya saya lupa bagian mana. Soalnya pakai ChatGPT yang bantu buat kliknya kan. Nah, pas saya klik keluar tuh ternyata 1 tahun punya transaksi dari toko kripto penjualannya. Dan ada hitungannya juga, oke, harus bayar berapa buat penghasilan tambahan ini. Oke, pertanyaan saya, kalau USDT dari Bitget kirim ke pintu apakah lancar? Sebenarnya tetap lancar, jadi sebenarnya kalau kita kirim USDT dari exchanger satu ke exchanger lain, yang paling penting itu teman-teman harus pastikan jaringan kriptonya harus sama. Nah, misalnya dari Bitget ke pintu pakai BEP20, pintu kan bisa BEP20. Nah, itu harus sama BEP20 dan juga yang pasti double check alamat yang udah di copy-nya sama enggak. Misal pintu udah muncul nih alamat BEP20-nya apa gitu, OX keriting-keriting itu pas plastik ke Bitget masih sama enggak, jangan sampai beda gitu. Karena kita pernah ada pengalaman, ada member yang handphonenya kena hack gitu. Dia kena hack karena dia klik link sembarangan sih, dia mengakuin ujung-ujung dia pernah asal klik link dari orang nggak dikenal, ya handphonenya kena retas, itu dia setiap copy paste apapun berubah angkanya gitu. Nah, bahkan dia mau copy paste nomor rekening aja angkanya berubah. Itu saya bilang berarti handphone dia udah kena retas gitu. Nah, tapi kalau handphone teman-teman aman ya teman-teman, pokoknya pastikan aja ketika lagi sebelum konfirmasi pengiriman, pastikan yang nomor satu yang jelas pasti alamatnya tetap sama dan jaringan kriptonya harus sama, ini nggak boleh beda. BEP20 ya sama BEP20, misal mau pakai OKX, ya OKX ya ada BEP20, adanya bisa pakai TRC20 atau satu lagi yang agak murah itu Sol punya. Ya berarti exchanger tujuan harus pakai TRC20 atau Sol punya, nggak boleh beda gitu sih. Nah, jadi kalau yang lancar tetap lancar selama dua hal ini terpenuhi. Cuman kalau ke pintu kalau kirim ke pintu, kayaknya maksudnya pintu kirim keluar yang kadang suka lama. Saya pernah pengalaman berapa kali pintu kirim ke Binance atau Bitget itu lebih dari 2 jam tuh si pintunya yang lama. Padahal pakai dari toko kripto hitungan menit masuk ke mereka. Oke, Oke, ini ada 3 produk kripto, gold, dan stok. Untuk perhitungan peringkat bisnisnya, apakah jaringan dan omset digabung semua? Iya, jaringan dan omset digabung. Jadi misalnya contoh Bu Angelina aktivasinya paket 1. Mau ada timnya atau membernya aktivasi paket 2 yang $190, tetap aja Bu Angelina tetap dapat bonus yang tadi $55. Jadi bukan berarti kayak oh saya aktivasi paket 1 hanya bisa dapat bonus dari yang paket 1 doang, paket 2 nggak bisa dapat. Enggak. Karena dilihatnya dari VIP 1. Jadi mau orangnya anggap aja deh dia nggak beli bot kripto, dia beli bot saham aja tetap dapat bonusnya gitu. Karena tetap satu kesatuan gitu. Oke, ini pertanyaan dari Pak William. Dari Bank BCA ke Binance bisakah? Sebenarnya ada pilihannya, bisa dari bank langsung ke si Binance, itu bisa bayar pakai QRIS, kalau nggak salah QRIS atau apa, atau virtual account kayak nggak ada, pakai QRIS. Cuman saya kurang rekomen karena ratingnya beda jauh banget, rate kursnya. Bedanya sampai 400 sampai 500 rupiah. Bahkan pernah sempat ada bedanya sampai 600 rupiah. Sebenarnya bisa ada, sekarang mereka udah buka opsi itu pakai QRIS itu kan, nanti scan QRIS-nya tinggal bayar aja. Cuman ya itu beda kursnya sangat banyak. Jadi kalau apalagi kalau belinya di atas $300, ya makin berasa lagi itu selisih beda kursnya yang di atas 500 rupiah gitu. Jadi lebih oke pakai toko kripto, bikin akun toko kripto nggak sulit kok. Verifikasinya juga cepet sih. Oke.
Oke, teman-teman yang lain ada masih ini, ada yang mau nanya lagi, boleh teman-teman, paling 2 sampai 3 pertanyaan terakhir deh. Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, mungkin saya kasih testimoni tambahan, cuman kebetulan saya nggak foto sih. Jadi ini teman-teman, saya baru berhubungkan ini ada dari Pak Ucin yang naik mengenai dengan pesaing apa sih dengan bot merek sebelah. Itu ada yang ketemu sama saya, dia lagi bandingin performa aja dengan modal yang sama. Itu kan saya modalnya $1.000, teman-teman, dia juga $1.000. Itu sama-sama bandingin di bulan lalu, bulan Juni. Nah, pas dia lihat dengan modal yang saya, dia kaget saat saya punya masih profitnya masih lebih sering dan lebih gede daripada dia. Itu dia naik, kok bisa ya? Makanya di situ teman-teman. Karena secara fleksibilitas bikin settingnya ternyata Altet jauh lebih fleksibel jauh teman-teman gitu. Jadi makanya kenapa banyak sekali pengguna sana juga ujung-ujungnya jadi pakai IoT juga karena mereka ngelihat oh lebih murah tapi kenapa lebih performanya lebih bagus juga gitu. Dan yang jelas yang tadi yang udah saya jelaskan fiturnya IoT itu dengan fitur yang mereka punya 25 juta bukan yang di bawah itu tonton. Perbandingan jadi dengan 132 atau 2,7 juta tapi teman-teman ada fitur yang sebanding atau bahkan performanya ternyata di atas yang 25 jutanya mereka gitu. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan lebih lanjut, paling saya kasih ini, paling kasih pesan terakhir buat teman-teman sih. Jadi sekali lagi teman-teman, apapun yang saya bagikan ke teman-teman hari ini, itu teman-teman kalau sampai cuma dengar hasil lewat ini ya jadi kayak cuma berita teman-teman, sayang banget. Jadi lebih bahas itu teman-teman pengen pelajari lebih lanjut, teman-teman bisa diskusi langsung sama yang undang ke Google Meet ini atau teman-teman yang ada di grup edukasi, teman-teman bisa tanya-tanya lebih lanjut di grup edukasi karena kita akan selalu siap menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Nah, oke. Nah, oh ya ini ada pertanyaan. KTP kadaluarsa di Bitget gagal apa untuk OKX sama? KTP kadaluarsa ya. Kalau misalnya sampai di OKX juga ini nggak bisa, berarti mau nggak mau memang harus ke Dukcapil update ini KTP-nya sih. Karena kalau di saya punya KTP saya tulisannya masih belum ini, belum yang seumur hidup. Bahkan sebenarnya udah habis dari kapan-kapan, udah lama, dari 10 tahun lalu udah habis. Cuman selama ini, sejauh ini ya KTP saya sih belum pernah bermasalah ketika pakai buat KYC ke exchanger manapun sih. Masih tetap lolos-lolos aja. Jadi kadang-kadang makanya saya juga bingung kenapa ada yang bermasalah di kadaluarsanya gitu. Biasa sih paling umum kalau urusan yang KTP gagal itu nggak jauh-jauh dari KTP kita terlalu banyak bintik-bintik hitam kan, biasa kalau kita sering tarik copot dari dompet kan lama-lama jadi bintik-bintik tuh. Nah kadang-kadang karena bintik-bintik itu yang bisa bikin jadi gagal karena bintik-bintiknya kayak misalnya pas kena di foto kita atau kena di tulisan, nah itu bisa ngaruh ke keberhasilan buat pas KYC juga gitu sih. Tapi kalau misalnya KTP-nya masih bersih, masih mulus, mungkin ada benarnya karena yang kadaluarsa itu. Jadi kalau misalnya emang karena itu ya coba ke Dukcapil terdekat buat diupdate aja. Sekarang bikin iktp nggak lama sih. Oke, ini kalau transfer dari toko kripto ke OKX melalui jaringan Sol dan apa saja jaringan yang ada dari OKX ke Bitget atau toko kripto. Kalau dari OKX ke yang lain itu ada TRC20, ada Sol, ada ERC biasanya yang lebih mahal lagi, dan banyak ya ada Aptos dan lain-lain. Cuman yang paling umum dipakai memang kalau nggak TRC20 ya Sol sih, gitu. Nah, kalau TRC20 sih memang paling umum dipakai, cuman memang biayanya lebih mahal aja. Kalau nggak salah,
sampai $1,5 deh biaya jaringannya. Kalau Sol sih di 0,23 atau $0,3. Sol juga bagus kok. Saya ada berapa kali coba pakai jaringannya Sol dari toko kripto kirim ke si OKX dan sebaliknya. Nah, cuman kalau buat nanti teman-teman mau buat untuk aktivasi IoTrade itu jaringannya yang dipakai itu BEP20. Nah, makanya teman-teman kalau mau aktivasi IoTrade pakailah kalau nggak toko kripto Binance ya si Bitget, karena si OKX nggak ada jaringan BEP20 gitu. Nah, ini dari Rozen kemarin ada ngalami karena KYC pakai SIM dan pas expired disuruh KYC ulang. Nah, itu juga ada tantan. Emang biarpun KYC udah berhasil nih, berapa tahun karena emang sistemnya mungkin ngebaca udah expired disuruh KYC ulang. Nah, itu kalau sampai kayak gitu ya berarti benar teman-teman paling ke Dukcapil aja kasih tahu, tak saya mau bikin KTP yang baru karena ini mau buat beberapa urusan minta harus yang udah terbaru, berarti tulisannya udah seumur hidup kayak gitu, nanti dia bakal bikinin kok buat nanti tinggal foto gitu, atau misalnya udah bawa foto yang latar belakang biru juga, latar belakang merah juga juga bisa. Atau nanti pakai chat GPT ya tanya syarat bikin KTP baru di Dukcapil, nanti dikasih tahu kok langsung keluar kok apa aja yang perlu dipersiapkan. Oke. Oke, karena waktu juga udah mau jam 10 malam, apalagi kalau teman-teman yang tinggal di WI TA beda 1 jam, apalagi WIT waktu Indonesia Timur beda 2 jam, supaya teman-teman juga bisa balik ke istirahat. Paling saya kasih kata-kata penutup buat teman-teman terakhir. Jadi sekali lagi, semoga yang saya sharingkan ini, bagikan ke teman-teman ini semua bisa memberikan perubahan buat teman-teman. Teman-teman jadi makin paham, ada loh suatu peluang yang benar-benar besar yang teman-teman bisa dapatkan, mau itulah trading, mau itulah melalui menjalankan bisnisnya IoT. Keduanya ini sama-sama teman-teman bisa lakukan, mau menjalanin dua-duanya bareng, mau hanya di tradingnya aja juga bisa, juga gak ada paksaan harus dua-duanya, harus yang mana, itu enggak. Kita teman-teman yang memutuskannya, tapi yang pasti, sekali lagi, yang kita harus persiapkan dari saat ini adalah kita harus punya sumber penghasilan tambahan sebagai pegangan buat jaga-jaga kalau amit-amit yang suka digadang-gadang tuh 2030 AI bakal makin mendunia, bakal baik menggantikan pekerjaan baik orang. Nah, kalau sampai itu beneran terjadi, ya kita nggak tahu, oke di 2030 kan itu bisa terjadi teman-teman, dan bahkan sekarang teman-teman kalau lihat makin baik berita-berita soal PHK apa segala, teman-teman jadi nggak terlalu khawatir karena teman-teman udah ada persiapan dari saat ini, dan IoT adalah kendaraannya teman-teman buat menghadapi kalau sampai itu terjadi itu teman-teman. Karena saya sendiri udah pernah ngerasain pasti di zaman COVID itu, karena terlalu mengandalkan usaha saya di bisnis makanan, saya buka di gerai-gerainya itu di gedung kantoran, begitu kantor WFH nggak boleh buka ya kena juga tutup rame-rame, dan itu stop teman-teman, nggak ada penghasilan yang masuk gitu. Nah, makanya disitulah kita harus punya sumber penghasilan lebih dari satu sumber teman-teman gitu. Nah, makanya IoT ini bisa ngebantu teman-teman buat jaga-jaga hal itu. Karena kenapa IoT bisa benar-benar atau tepat teman-teman? Karena pertama, IoT bidang keuangan yang namanya ya kita nggak bisa nolak kemungkinan atau memungkiri, ya bidang keuangan pasti semuanya pasti butuh uang kan teman-teman. Nah, makanya bidang uang ini terus bakal berkembang. Yang kedua yang juga mendukung adalah IoT juga di bidang AI teman-teman, yang bikin jadi otomatis, di mana dua ini aja udah saling berhubungan teman-teman gitu. Nah, dan yang tambahannya kalau dari sisi bisnisnya juga memang teman-teman bisa lihat sekarang dikit-dikit pada ngomongnya afiliator atau apa, karena affiliate itu memang salah satu yang buat mengembangkan suatu bisnis jadi lebih besar teman-teman, cara terpintar ya teman-teman, dan itu juga ngebantu banyak orang juga kan gitu. Nah, makanya jadi setelah Google Meet ini teman-teman nanti bisa langsung diskusi lebih lanjut dengan pengundangnya masing-masing, atau mau yang ada di grup edukasi teman-teman juga bisa
tanya-tanya lebih lanjut di grup edukasi. Kalau yang belum masuk di grup edukasi, bisa minta pengundangnya buat undang juga ke grup edukasi. Karena di grup edukasi kita bisa ngobrol lebih banyak sih teman-teman. Nah, paling itu dari saya. Semoga saya yang saya sharingkan hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya lagi teman-teman jangan sampai lewatin ini semua ya teman-teman. Pesan saya itu aja. Jadi teman-teman mau pelajari boleh diskusi lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut, dan nanti di situ teman-teman baru putuskan mau pakai iTrade atau gimana gitu teman-teman. Paling itu dari saya doain semua teman-teman yang ikut Google Meet ini dari awal akhir semuanya bisa sukses sama-sama, dan tetap semangat, dan selamat malam teman-teman.